Bab 241. Penggabungan tiga niat. Jun Lingtian, apakah kamu benar-benar akan menghentikan kami? Zhu Tujuan mengalihkan perhatiannya kepada penguasa gerbang ilahi yang menghalangi Qian Daoliu. Jun Lingtian adalah orang paling berkuasa di wilayah Nansu. Jika dia benar-benar ikut campur, mereka kemungkinan tidak akan dapat membunuh Ye Xuan hari ini. Jun Lingtian tidak menjawab. Bus. Sosok Ye Xuan tiba-tiba menghilang, dan pedang Qi yang menyilaukan menebas ke arah Zhu Tujuan. Ekspresi Zhu Tujuan berubah saat melihat ini. Kabut hitam mengembun di tangannya, dan ia pun melesat menuju Qi pedang. Ledakan. Tabrakan kedua kekuatan itu menciptakan gelombang kejut yang menimbulkan malapetaka di sekitarnya. Tubuh Zhu Tujuan gemetar dan dia mengerang. Beberapa saat kemudian, tubuh Zhu Tujuan berubah menjadi kabut hitam yang menyelimuti seluruh ruang. Bus. Tidak jauh dari situ, Qian Daoliu menatap Jun Lingtian dan kemudian berubah menjadi untaian Qi darah. Kali ini, Jun Lingtian tidak menghentikannya. Lagi pula, Ye Xuan telah mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dua ahli alam kondensasi pola menyerang Ye Xuan, berubah menjadi raksasa kabut hitam dan raksasa darah. Hukum alam yang mereka pahami melalui niat bela diri mereka memungkinkan mereka untuk mewujudkan bentuk-bentuk ini, yang meningkatkan daya serang mereka, dan juga mengurangi kerusakan akibat serangan lawan mereka. Qian Daoliu dan Zhu Tujuan tidak membuang waktu berbicara dan langsung menyerang Ye Xuan. Ledakan. Raksasa kabut hitam itu mengepalkan tangan kanannya dan meninju Ye Xuan. Serangan ini mengandung niat yang menyatu, sama seperti milik Ye Xuan. Sayangnya, kompatibilitas kedua niat yang menyatu ini tidak tinggi, sehingga peningkatan kekuatannya tidak sebesar serangan Ye Xuan. Namun, kabut hitam tak berujung ini mengandung kekuatan korosif, yang bahkan dapat sangat mengurangi persepsi indera spiritual seorang kultivator. Selain itu, dalam kondisi ini, Zhu Tujuan juga mampu menyebarkan serangan ke berbagai bagian kabut hitam, sehingga mengurangi kerusakan yang dialami tubuhnya. Niat yang menyatu. Mata Ye Xuan berbinar. Ada kesempatan untuk meraup lebih banyak hadiah. Bus. Niat pedang tingkat 8 dan niat api menyatu, menciptakan serangan pedang destruktif lainnya yang merobek serangan tinju raksasa kabut hitam itu. Namun beberapa saat kemudian, tinju raksasa kabut hitam itu kembali normal. Serangan Ye Xuan tidak menyebabkan kerusakan berarti pada Zhu Tujuan. Namun, Ye Xuan tidak terganggu oleh hal ini. Tujuannya adalah untuk memahami niat tinju lawan. Zhu Tujuan menggunakan kekuatan hukum alam dari niat yang menyatu, yang berarti bahwa kedua niat bela dirinya sedikitnya telah mencapai tingkat ke-6. Ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan bagus bagi Ye Xuan untuk meningkatkan niat tinjunya. Namun, saat Zhu Tujuan menyerang, Qian Daoliu tidak tinggal diam. Raksasa darah raksasa itu tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, membentuk es di sekelilingnya. Melihat ini, ekspresi Ye Xuan berubah. Es yang memenuhi langit tampaknya mengandung semacam kekuatan yang dapat membekukan kesadaran spiritual para pembudidaya. Benar saja, dibandingkan dengan Zhu Tujuan, Qian Daoliu adalah ancaman yang lebih besar. Bus. Ye Xuan perlahan mengangkat pedang suci biru dan menebas Qi pedang, menyebabkan gelombang kejut yang kuat menyapu. Bahkan ruang yang kacau ini mulai bergetar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu menghalangi esku? Mata raksasa darah itu dipenuhi dengan keterkejutan. Jika indranya tidak salah, serangan pedang Ye Xuan barusan mengandung 3 niat bela diri, dan itu benar. Ye Xuan telah menggabungkan niat pedang, api, dan kayu. Niat kayu secara alami memicu niat api, yang meningkatkan kekuatan serangan pedangnya secara dramatis. Penggabungan 3 tujuan. Bagaimana ini mungkin? Bahkan sebagian besar ahli bidang kondensasi pola kesulitan untuk mencapai ini, tetapi Ye Xuan telah melakukannya. Jika dia tidak menyatukan 3 niat bela diri, mustahil baginya untuk memblokir serangan Qian Daoliu. Orang ini sungguh monster. Bahkan Jun Lingtian dan Zhao Yuzhen meragukan apa yang mereka lihat. Mereka saling melirik, bertanya-tanya apakah kehadiran mereka di sini benar-benar dibutuhkan. Bab 242. Tak berdaya. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Zhu Tujuan ketakutan. Ye Xuan jelas tidak mengerahkan segenap kemampuannya saat membunuh Guang Liang sebelumnya. Bagaimana bisa ada kehidupan aneh seperti itu di dunia ini? Bajingan mana yang memprovokasi monster ini? Apakah surga ingin memusnahkan sekte Dewa Neter? Ledakan. Gelombang kekuatan penghancur menyapu dan mendatangkan malapetaka di ruang yang kacau. Meski bertarung melawan 2 ahli alam kondensasi pola, Ye Xuan merasa tenang. Ketiganya terlibat dalam pertempuran sengit di ruang yang kacau. Saat melawan Qian Daoliu, Ye Xuan harus menggunakan fusi niat rangkap 3 untuk menahan serangan Qian Daoliu. Meskipun Ye Xuan tidak bisa melukai Qian Daoliu juga tidak bisa melukainya. Beruntung bagi Ye Xuan,
hukum alam yang dipahaminya tidak berorientasi pada serangan, melainkan berorientasi pada pertahanan. Suatu pemandangan aneh mulai terjadi. Saat Ye Xuan bertarung melawan Zhu Tujuan, dia akan menggunakan fusi niat ganda, tetapi kemudian dia akan mengubah keadaan dan menggunakan fusi niat 3 melawan Qian Daoliu. Tentu saja ini berarti dia menemui jalan buntu dengan keduanya. Melihat ini, Jun Lingtian dan Zhao Yuzhen bingung. Jika mereka berada di posisi Ye Xuan, mereka akan memilih untuk mencoba membunuh Zhu Tujuan terlebih dahulu untuk mengurangi jumlah musuh. Namun, Ye Xuan tampaknya tidak berniat membunuh Zhu Tujuan. Pada awalnya mereka ragu-ragu, tetapi segera mereka tercengang. Orang ini benar-benar menggunakan pertempuran untuk memahami maksud bela diri. Mereka merasakan darah mereka menjadi dingin. Kamu Xuan. Jari raksasa darah yang besar menunjuk ke arah Ye Xuan. Reaksi Qian Daoliu persis sama dengan Li Tiangang. Keterkejutan dan ketidakpercayaan tampak jelas di wajahnya. Zhu Tujuan pun tak lebih baik. Mereka belum pernah menghadapi hal yang begitu menakutkan dalam ratusan tahun berkultivasi. Orang ini sungguh monster. Dia adalah iblis. Raksasa kabut hitam itu segera mulai berjuang, mencoba melarikan diri dari ruang yang kacau, tetapi bagaimana Ye Xuan bisa memberinya kesempatan untuk melakukannya. Di dalam ruang yang kacau ini, kekuatan niat spasial Ye Xuan diperkuat, sehingga ia dapat mengurung dan memblokir Zhu Tujuan. Karena itu mereka terpaksa terus melawan Ye Xuan. Sebulan berlalu. Ini adalah pertempuran terpanjang yang pernah Ye Xuan hadapi. Zhu Tujuan berada di ambang gangguan mental. Ye Xuan, lepaskan aku. Aku benar-benar tidak ingin bertarung lagi. Selama kau membiarkanku pergi, aku akan segera pergi dan bersumpah untuk tidak pernah menyentuh Sekte Qingyun. Zhu Tujuan putus asa. Ia merasa benar-benar tak berdaya dipukuli dan diperalat seperti ini. Terlebih lagi, setiap saat, ia bisa merasakan kekuatan Ye Xuan meningkat karena pemahamannya akan niat bela diri. Qian Daoliu tidak lebih baik. Mula-mula dia tampak mengejek dan tidak peduli, tetapi sekarang, ekspresi wajah raksasa darah itu sangat muram. Dua ahli alam kondensasi pola sedang diganggu oleh ahli alam kesatuan tingkat ke-10. Alasan mengapa para ahli alam kondensasi pola begitu kuat adalah karena mereka menggunakan kekuatan hukum alam untuk membentuk pola-pola mendalam dan mengukirnya ke dalam tubuh mereka. Tentu saja, pola-pola ini berasal dari niat. Dalam kasus Qian Daoliu, pola mendalamnya berasal dari niat esensi darah dan niat air, yang keduanya bersifat defensif. Dengan demikian, meskipun Ki Pedang Ye Xuan sangat kuat dan penuh daya penghancur, namun tidak dapat menimbulkan kerusakan berarti padanya. Akan tetapi, karena dua niat yang telah mencapai tingkat yang dapat diukir menjadi pola itu sifatnya defensif, dia hanya dapat mengandalkan niat bela dirinya yang lebih lemah untuk menyerang Ye Xuan, seperti es yang dibentuk oleh niat es sebelumnya. Sayangnya, serangan yang dibentuk dengan niat yang lebih lemah ini tidak efektif melawan Ye Xuan. Oleh karena itu, Qian Daoliu merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Bab 243. Saatnya mengirimmu dalam perjalanan. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Lagi pula, Zhu Tujuan bukan satu-satunya yang berpikir untuk melarikan diri. Qian Daoliu juga sedang memikirkan cara untuk melarikan diri. Kekuatan penahan yang kuat dari niat spasial Ye Xuan, yang diperkuat oleh ruang kacau di sekitar mereka, membuat mereka terkurung. Dia sangat yakin bahwa jika ini terus berlanjut, Zhu Tujuan pasti akan kalah dan, begitu itu terjadi, dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Terutama mengingat fakta bahwa Ye Xuan memahami maksud bela diri mereka. Meskipun raut wajah Qian Daoliu muram, ia tidak mengkhawatirkan hidupnya. Ia hanya merasa sangat tidak enak dijadikan batu loncatan. Jika aku dapat menyatukan niat tombakku dengan niat esku, aku mungkin dapat membunuh orang ini. Itulah dua maksud yang ia pahami yang berorientasi pada serangan. Jika dia dapat menggabungkan keduanya, kekuatan serangannya akan meningkat pesat, dan dia mungkin dapat memecahkan kebuntuan saat ini. Qian Daoliu mulai mencoba menyatukan dua niat bela diri. Dia ingin mencoba dan melihat apakah dia dapat merangsang potensi klon ini sementara klon tersebut berada dalam tekanan seperti ini. Bus! Ki pedang yang cemerlang merobek langit, membelah Zhu Tujuan menjadi dua. Namun, ia kembali normal beberapa saat kemudian. Selama 1 bulan ini, dia bahkan tidak tahu berapa kali adegan ini diulang. Ye Xuan, apa kau tidak mendengarku? Tolong lepaskan aku. Asal kau lepaskan aku, kita akhiri saja masalah ini dan lupakan masa lalu. Zhu Tujuan berjuang melawan keputusasaan saat raksasa kabut hitam dengan panik menghindari serangan Ye Xuan. Sayangnya, aura pedang Ye Xuan yang dahsyat memenuhi seluruh ruang yang kacau, dan Zhu Tujuan tak mampu menghindarinya. Adegan sebelumnya terulang kembali. Kamu Xuan. Suara sedih Zhu Tujuan bergema di langit. Ia bahkan merasa lebih baik jika Ye Xuan membunuhnya sekali untuk selamanya.
Setidaknya ia tidak perlu menanggung siksaan ini. Bagaimana mungkin dia terus bertarung seperti ini? Semakin dia bertarung, semakin kuat Ye Xuan. Bertarung itu sia-sia. Ye Xuan mengabaikannya. Akan tetapi, setelah sebulan, orang ini tidak lagi memiliki nilai apapun. Lagi pula, ia menggunakan Zhu Tujuan sebagai referensi, dan ia sudah kehabisan hal untuk dipahami. Sekalipun ia memiliki nilai pemahaman yang tinggi, mustahil baginya untuk memahami maksud bela diri lain begitu saja. Ye Xuan telah mendapatkan apa yang diinginkannya, jadi sudah waktunya untuk mengakhirinya. Ye Xuan mengangkat pedang suci berwarna biru dan menatap Zhu Tujuan dengan acuh tak acuh. Nilaimu sudah habis. Sudah waktunya aku melepasmu, kata Ye Xuan. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Zhu Tujuan dan Qian Daoliu berubah drastis. Bus. Pada saat ini, sejumlah besar kidara melonjak di langit, membentuk tombak merah darah tajam yang melesat ke arah Ye Xuan. Meskipun dia tidak peduli dengan nyawa Zhu Tujuan, situasinya akan menjadi sangat tidak menguntungkan jika Zhu Tujuan meninggal. Asal Zhu Tujuan selamat, dia akan mampu mengulur waktu. Mungkin Qian Daoliu bisa menggabungkan niat tombak dan es, lagi pula, potensi seseorang berkembang pesat di bawah tekanan. Jika dia berhasil menyatukan kedua niat ini, dia pasti bisa membunuh Ye Xuan. Jadi, Zhu Tujuan tidak mungkin mati sekarang. Bus. Ye Xuan tiba-tiba berbalik, dan kilat ungu meletus dari matanya. Beberapa saat kemudian, pedang suci biru di tangannya mengeluarkan suara berderak saat kekuatan petir surgawi merasukinya. Kemudian, pedang itu meledak dengan ki pedang yang menggelegar, seolah-olah dapat menghancurkan apapun. Ledakan. Tombak merah darah telah hancur. Namun, kekuatan pedang ki tidak berkurang, dan langsung mencabik-cabik tubuh Qian Daoliu. Lebih jauh lagi, kekuatan penghancur petir surgawi mendatangkan malapetaka pada tubuhnya, mencegahnya pulih dengan baik. Bab 244. Apakah orang ini masih punya kartu Trump? Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Bagaimana ini mungkin? Kau benar-benar punya niat bela diri lain yang menyatu. Qian Daoliu menatap Ye Xuan dengan kaget. Dalam sebulan terakhir, serangan terkuat Ye Xuan tidak diragukan lagi adalah perpaduan dari niat api, pedang, dan kayu, yang memungkinkannya melawan Qian Daoliu. Akan tetapi, dia kini telah memperlihatkan penggabungan tiga niat yang kedua, yaitu penggabungan niat pedang, petir surgawi, dan angin. Bagaimana orang ini melakukannya? Mengapa tampak begitu mudah baginya? Kekuatan fusi tiga niat ini sangat mengerikan. Hanya satu tebasan pedang saja telah melukai Qian Daoliu dengan parah, dan kekuatan penghancur petir surgawi menghalanginya untuk pulih. Zhu Tujuan merasa semakin putus asa saat melihat ini. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Saat melihat sosok Ye Xuan menghilang, Zhu Tujuan benar-benar bingung. Akan tetapi, betapapun ia berjuang, ia tidak dapat mengubah hasilnya. Pedang ki lain yang mengandung fusi tiga niat meledak. Kamu Xuan. Raungan putus asa Zhu Tujuan bergema di langit. Bus. Hanya dalam beberapa detik, raksasa kabut hitam itu menghilang dan sirna sepenuhnya. Namun, meskipun raksasa kabut hitam telah hancur total, jiwa Zhu Tujuan masih tersisa. Dia diam-diam menyelinap ke kedalaman ruang yang kacau, mencoba melarikan diri dari perhatian Ye Xuan. Namun, ia ditakdirkan untuk gagal. Pedang Dewa Biru diayunkan ke bawah, dan serangan pedang itu melahap jiwa Zhu Tujuan. Seorang ahli generasi, penguasa sekte Dewa Neter, Zhu Tujuan, telah tumbang. Kamu Xuan. Pada saat ini, Qian Daoliu akhirnya selesai menyembuhkan luka-lukanya. Saat dia menyadari aura Zhu Tujuan telah lenyap sepenuhnya, matanya dipenuhi amarah yang mengerikan. Qian Daoliu, giliranmu. Ye Xuan perlahan berbalik, tatapannya tertuju pada Qian Daoliu. Meskipun perpaduan pedang, petir surgawi, dan kekuatan anginnya memang dapat melukai Qian Daoliu dengan serius, ia membutuhkan sesuatu yang lebih kuat untuk membunuhnya. Oleh karena itu, Ye Xuan memutuskan untuk menggunakan kekuatan terkuatnya. Penggabungan niat 4 kali lipat. Niat pedang, api, petir surgawi, dan angin. Ini adalah serangan pedangnya yang terkuat. Saat ia berada dalam kultivasi terpencil sebelumnya, ia telah menggunakan pengalaman pencerahan untuk memahami serangan ini. Namun, dengan tingkat kekuatannya saat ini, ia hanya bisa menggunakannya 2 kali. Ye Xuan, kau benar-benar mengejutkanku. Tapi, kau tidak akan bisa membunuhku. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dipukuli hingga mengalami kondisi menyedihkan seperti itu oleh seorang ahli alam kesatuan tingkat ke-10, meskipun itu hanyalah kloningannya. Ye Xuan menatap Qian Daoliu tanpa ekspresi, lalu perlahan mengangkat pedang suci biru di tangannya. Kekuatan fusi niat 4 kali lipat menyebar. Apa? Qian Daoliu melihat ini dan langsung mengerutkan kening.
Ia benar-benar merasakan bahaya yang mengancam jiwa dari serangan pedang ini. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Jun Lingtian dan Zhao Yuzhen berubah drastis. Kekuatan serangan pedang ini tampaknya jauh melampaui yang sebelumnya. Apakah orang ini masih menyembunyikan kartu truf yang lebih kuat? Mata Qian Daoliu tak dapat menahan diri untuk melebar karena terkejut. Mungkinkah ini fusi niat rangkap 4? Bagaimana mungkin? Bagaimana kemampuan pemahaman orang ini bisa begitu aneh? Bagaimana dia bisa menemukan titik keseimbangan antara 4 maksud bela diri? Saat ini, Qian Daoliu sudah tak tenang lagi. Ancaman terhadap nyawanya ini membuat tubuhnya gemetar tak terkendali. Bus! Tubuh Qian Daoliu berubah menjadi untaian ki darah yang tak berujung, mengembun menjadi tetesan berwarna darah yang transparan. Kamu Xuan. Kau benar-benar kuat. Kau berhasil memaksaku menggunakan kartu trufku. Kau seharusnya bangga pada dirimu sendiri. Beberapa saat kemudian, tetesan berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya di ruang yang kacau itu tiba-tiba melesat kemana-mana. Bab 245. Tubuh utama Qian Daoliu. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Melihat ini, Ye Xuan menyipitkan matanya. Beberapa saat kemudian, niat spasialnya menyapu, mengurung tetesan merah darah. Akan tetapi, ada banyak sekali tetesan berwarna merah darah, dan beberapa lolos. Saat setetes air lolos, Qian Daoliu dapat menggunakannya untuk memulihkan tubuhnya. Ini adalah kartu truf terakhirnya. Dia tidak akan pernah menggunakannya kecuali dalam situasi hidup dan mati. Lagi pula, bahkan jika ia berhasil melarikan diri, fondasi kultivasinya akan rusak. Namun, ia enggan meninggalkan klon ini dan ingatan di dalamnya. Bus, bus, bus. Di tempat yang sangat tersembunyi, 3 tetes berwarna merah darah terbang menuju kedalaman ruang yang kacau. Bus. Namun, pada saat ini, 2 kekuatan dahsyat tiba-tiba turun dan menghentikan mereka. Jun Lingtian. Zhao Yuzhen. Kau mencari kematian. Pada saat yang sama, suara marah Qian Daoliu bergema dari 3 tetesan merah darah. Jun Lingtian dan Zhao Yuzhen memanfaatkan kesempatan untuk membantu Ye Xuan. Lagi pula, tujuan mereka kali ini adalah berteman dengan Ye Xuan, dan akan lebih baik jika dia berutang budi pada mereka. Sekarang adalah waktu terbaik untuk bertindak. Meskipun mereka tahu bahwa Ye Xuan telah memahami maksud spasial, dan mungkin telah memperhatikan 3 tetesan berwarna merah darah, untuk mencegah kecelakaan apapun, mereka tetap memilih untuk mengambil tindakan. Ini milikmu. Segera, Jun Lingtian dan Zhao Yuzhen melemparkan 3 tetesan berwarna darah ke Ye Xuan. Melihat ini, pedang suci biru di tangan Ye Xuan terayun lagi, langsung melahap 3 tetesan merah darah. Jun Lingtian, Zhao Yuzhen, kamu Xuan. Bagus sekali. Kau benar-benar berani menghancurkan klonku. Aku pasti akan membalas dendam ini di masa depan. Kalian tidak akan bisa lolos dari kematian. Setelah 3 tetes darah hancur, jiwa klon Qian Daoliu muncul di kehampaan, dan suaranya yang penuh amarah terdengar. Tak lama kemudian, jiwa Qian Daoliu pun dilahap oleh kekuatan penghancur petir surgawi. Tuan Kuil Bulan Darah telah tumbang. Meskipun Qian Daoliu telah meninggal, kata-kata yang diucapkannya sebelum kematiannya sangat memprihatinkan. Hanya klon. Mata Jun Lingtian menyipit. Di sampingnya, tatapan Zhao Yuzhen juga berkedip-kedip. Ia telah mengenal Jun Lingtian selama ratusan tahun, tetapi belum pernah melihatnya begitu serius. Ye Xuan juga mengerutkan kening. Qian Daoliu yang merupakan ahli alam kondensasi 3 pola, apakah hanya klon? Tunggu sebentar. Aura orang ini sepertinya sangat mirip dengan bola energi berwarna darah milik Ming He. Mungkinkah itu dari orang yang sama? Mungkinkah pemilik aura ini juga ingin melahap tubuh Ming He beserta sedikit jiwanya dan membudidayakan klon lain? Memikirkan hal ini, Ye Xuan menyipitkan matanya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa dia merasakan bahaya dari Qian Daoliu. Sumber ancaman tidak datang dari Qian Daoliu, tetapi dari tubuh utamanya. Jika sebuah klon saja memiliki kekuatan yang mengerikan, maka tubuh utamanya sudah mencapai level berapa? Namun, ia tidak terlalu khawatir. Tubuh utama Qian Daoliu mungkin sangat kuat, tetapi ia pasti tidak akan mencapai dinasti Qian Agung dalam waktu dekat. Lagi pula, tubuh utamanya belum muncul selama pertempuran mereka yang berlangsung selama sebulan. Dari kata-kata Qian Daoliu sebelumnya, dia mungkin ingin melahap Ye Xuan dan mengubahnya menjadi klon. Tubuh Qian Daoliu entah berada sangat jauh, atau sedang dibatasi oleh semacam batasan. Ye Xuan memiliki sistemnya, jadi selama ia diberi cukup waktu, kekuatannya secara alami akan tumbuh pesat. Terlebih lagi, pertempuran telah berlangsung selama sebulan, sehingga periode pendinginan untuk hadiah sistem dari murid-muridnya telah diatur ulang, yang akan semakin meningkatkan kekuatannya. Terima kasih atas bantuanmu.
Ye Xuan memandang Jun Lingtian dan Zhao Yuzhen, lalu mengangguk sopan. Ye Xuan sudah menduga tujuan mereka. Mereka jelas ingin berteman dengannya dan mendapatkan dukungannya. Tidak mengherankan jika bakatnya telah menarik perhatian para petinggi. Namun, mereka sekarang yakin dengan kekuatannya juga. Bahkan Jun Lingtian pun meragukan dugaannya sebelumnya. Ia tidak yakin apakah reinkarnasi seorang ahli maha kuasa kuno bisa sekejam ini. Tampaknya dia harus mencari waktu untuk kembali ke Tanah Suci Gerbang Ilahi untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Kakak Ye, kamu terlalu sopan. Jun Lingtian dan Zhao Yuzhen tertawa. Mulut Ye Xuan berkedut saat mendengar ini. Saudara Ye. Kedua orang besar ini telah hidup selama ratusan tahun, namun mereka memanggilnya saudara. Benar-benar tidak tahu malu. Meski begitu, Ye Xuan tidak menolak niat baik mereka. Lagi pula, memiliki lebih banyak teman tentu merupakan hal yang baik. Bab 246. Kekhawatiran. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Bahkan jika kita tidak bergerak, Qian Daoliu juga tidak akan bisa lepas dari genggaman saudara Ye. Jun Lingtian tersenyum. Melihat ini, Ye Xuan tidak berkomentar. Niat spasialnya memang kuat. Namun, bahkan Ye Xuan pun tidak bisa menjamin bahwa ia bisa menahan semua tetesan merah darah itu. Oleh karena itu, tindakan Jun Lingtian dan Zhao Yu tidak diragukan lagi telah membantunya. Aku yakin saudara Ye juga mendengarnya. Sebelum Qian Daoliu meninggal, dia bilang ini hanya kloningannya, kata Jun Lingtian dengan ekspresi muram. Ye Xuan mengangguk. Jika saudara Ye membutuhkan sesuatu, Anda bisa menghubungi saya kapan saja. Tubuh utama Qian Daoliu kemungkinan besar sangat kuat. Saudara Ye mungkin tidak bisa menghadapinya sendirian. Dia sangat menghargai Ye Xuan dan ingin membangun hubungan baik dengannya. Kakeknya pernah mengatakan kepadanya bahwa orang-orang yang memiliki bakat luar biasa akan diberkati oleh surga, dan akan berteman baik dengan orang-orang seperti itu. Tanah Suci Gerbang Ilahi telah beroperasi berdasarkan prinsip itu selama puluhan ribu tahun. Kalau begitu, terima kasih sebelumnya. Ye Xuan menangkupkan tinjunya ke arah Jun Lingtian. Setidaknya untuk saat ini, mereka berdua memberinya perasaan yang cukup baik. Kalau begitu, kami pamit dulu. Jun Lingtian dan Zhao Yuzhen tersenyum, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Ye Xuan. Meskipun bantuan mereka sebagian besar tidak diperlukan, mereka setidaknya telah mencapai tujuan mereka untuk memulai hubungan persahabatan dengan Ye Xuan. Kalian berdua, hati-hati. Ye Xuan mengangguk. Seketika, Jun Lingtian dan Zhao Yuzhen merobek ruang dan melangkah ke celah spasial. Saya akan pergi ke daerah Yunxing segera. Jun Lingtian melirik Zhao Yuzhen yang berdiri di sampingnya. Apakah kamu akan kembali ke Tanah Suci Gerbang Ilahi? Zhao Yuzhen menatap Jun Lingtian dengan penuh arti. Yang mengejutkan Zhao Yuzhen, Jun Lingtian tidak menyangkalnya. Wilayah Yunxing adalah salah satu wilayah terkuat di zona Huangyu, dan berada di bawah kendali satu kekuatan super, yaitu Tanah Suci Gerbang Ilahi. Sebelumnya saya cukup curiga dengan asal-usul Qian Daoliu, tetapi kuil bulan darah adalah kekuatan asli wilayah Nanzu, jadi saya tidak menyelidikinya terlalu dalam. Sebenarnya, jika bukan karena Qian Daoliu, kuil bulan darah tidak akan dianggap sebagai kekuatan super di sini. Aku harus kembali ke Tanah Suci Gerbang Ilahi untuk menyelidiki identitas tubuh utama Qian Daoliu, kata Jun Lingtian dengan ekspresi muram. Jika dia tidak dapat mengetahui besarnya ancaman yang mereka hadapi, maka wilayah Nanzu akan berada dalam bahaya besar di masa mendatang. Karena Ye Xuan, kita punya musuh yang mengerikan dan tak dikenal. Menurutmu, apa itu sepadan? Zhao Yuzhen bertanya setelah ragu-ragu sejenak. Bagaimana jika pihak lain adalah tokoh perkasa yang mendominasi zona Huangyu? Mendengar ini, Jun Lingtian terdiam sejenak sebelum berbicara. Apapun hasilnya, kita sudah membuat pilihan. Tidak ada jalan keluar. Monster seperti Ye Xuan diberkati oleh keberuntungan yang luar biasa. Bahkan jika tubuh utama Qian Daoliu muncul sekarang, dia mungkin tidak akan bisa membunuhnya. Namun, kamu dan aku perlu mengkhawatirkan keselamatan kita. Ekspresi Zhao Yuzhen berubah saat mendengar ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak bisa mengalahkan klon, apalagi tubuh utamanya. Saudara Zhao, kalau kamu mau, kita bisa pergi bersama. Kalau tidak, lebih baik kamu sembunyi dulu. Jun Lingtian berkata sambil melihat Zhao Yuzhen. Zhao Yuzhen terdiam, ekspresinya tidak yakin. Jun Lingtian tidak terburu-buru. Lagi pula, ini terkait dengan hidup dan matinya sendiri, jadi lebih baik Zhao Yuzhen membuat pilihannya sendiri. Jun Lingtian tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam-dalam saat memikirkan hal ini. Dia tidak tahu apakah tawarannya untuk membantu Ye Xuan merupakan berkah atau kutukan. Tanah Suci Gerbang Ilahi memang sangat kuat,
Tetapi jika tubuh utama Qian Daoliu cukup kuat untuk menghancurkan seluruh zona Huangyu, lalu apa yang akan mereka lakukan? Begitu pikiran ini muncul dalam benaknya, perasaan gelisah tiba-tiba membuncah dalam hati Jun Lingtian. Jika kemungkinan kecil ini benar-benar menjadi kenyataan, maka tindakannya akan mengundang bencana di tanah suci gerbang ilahi. Begitu saja, mereka berdua melangkah maju melalui lorong spasial itu, masing-masing disibukkan oleh pikirannya sendiri. Tepat setelah Jun Lingtian dan Zhao Yuzhen pergi, Ye Xuan meninggalkan ruang kacau itu dan memeriksa tempat di mana Sekte Qingyun dulu berdiri. Di tempat itu, berdirilah Menara Surga. Selama waktu ini, kemunculan kembali Menara Surga telah menyebar ke seluruh dinasti Qian besar, dan bahkan ke beberapa bagian wilayah Nansu. Ada banyak sekali kultivator yang pernah memasuki alam mistik setan bulan sebelumnya, jadi mereka secara alami dapat mengenali Menara Surga. Kemunculannya di luar alam mistik hanya bisa berarti satu hal. Ye Xuan telah memperoleh kepemilikan Menara Surga. Masalah ini menyebabkan kehebohan besar di wilayah Nansu. Bab 247. Bantuan. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Nama Ye Xuan sekali lagi bergema di hati banyak sekali kultivator, dan semua orang membicarakan prestasinya, meskipun orang itu sendiri tidak terganggu dengan hal ini. Ia sedang mengurus rampasan perang dengan penuh semangat. Setelah itu, ia akan menuai imbalan sistem dari murid-muridnya sebelum pergi untuk membasmi kuil bulan darah, Sekte Dewa Neter, dan kuil Yunjin. Di dalam Menara Surga. Menara Surga berisi niat spasial yang ditinggalkan oleh ahli maha kuasa itu, jadi wajar saja jika menara itu sangat luas. Ketika Ye Xuan menghancurkan Menara Surga sebelumnya, dia telah memindahkan seluruh Sekte Qingyun ke dalamnya dan mengisolasi mereka dari dunia luar. Pada awalnya, semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak orang mulai khawatir, terutama murid-murid Ye Xuan. Beberapa hari yang lalu, Yue dan yang lainnya sangat percaya pada Ye Xuan, percaya bahwa guru mereka pasti mampu membunuh musuh dan kembali dengan kemenangan. Namun, seiring berjalannya waktu, kekhawatiran memenuhi hati mereka. Mereka belum pernah mengalami atau mendengar pertempuran yang begitu panjang. Puncak Lingjiu. Jangan khawatir, Ye Xuan akan baik-baik saja. Penatua Lin Qing menatap murid-murid Ye Xuan dengan ekspresi rumit. Dia juga khawatir, tetapi tidak bisa menunjukkannya secara lahiriah. Namun, token giok jiwa Ye Xuan masih utuh, yang berarti dia masih hidup, yang mana sedikit meredakan kekhawatiran mereka. Akan tetapi, token giok jiwa hanya menjadi indikator apakah mereka masih hidup atau sudah mati, jadi mereka tidak tahu apakah dia terluka atau dalam bahaya. Hal yang paling meresahkan adalah lamanya pertempuran. Banyak orang secara otomatis membayangkan Ye Xuan dikejar oleh sekelompok makhluk mengerikan. Lin Qing mendesah dalam hatinya. Tampaknya gadis-gadis kecil ini benar-benar peduli terhadap keselamatan Ye Xuan, kalau tidak, mereka tidak akan begitu khawatir. Yue dan yang lainnya awalnya rajin berkultivasi di Menara Surga. Namun, seiring berjalannya waktu, dan Ye Xuan tidak muncul, mereka kehilangan semangat untuk berkultivasi. Yue dan yang lainnya langsung khawatir. Bagaimana mungkin mereka masih punya semangat untuk mengasah keterampilan bela diri? Hal ini khususnya berlaku untuk Zhao Yuyan. Ketika Lin Qingping melihat ini, dia merasa tidak berdaya. Pikiran putri kesayangannya dipenuhi dengan pikiran tentang gurunya. Dia takut Ye Xuan tiba-tiba meninggalkannya seperti ayahnya. Bus! Tiba-tiba, langit di atas Menara Surga mulai sedikit berfluktuasi. Mata semua orang terbelalak karena terkejut. Mata Yue dan yang lainnya langsung berbinar. Bus! Setelah fluktuasi spasial misterius itu mencapai mereka, semua orang melihat kilatan cahaya di depan mata mereka. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah kembali ke dunia luar. Adapun Menara Surga raksasa, telah berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki tubuh Ye Xuan. Yue, Li Qingyan, dan Zhao Yuyan langsung berteriak kegirangan dan lega. Mereka khawatir tidak akan pernah melihat guru mereka lagi. Bus! Ye Xuan berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke puncak Lingjiu. Melihat murid-muridnya yang khawatir, ia menunjukkan ekspresi lembut. Yue dan yang lainnya bergegas menghampiri Ye Xuan dengan gembira. Mereka memeluknya erat, tidak mau melepaskannya. Penatua Ye. Penatua Lin Qing juga terkejut melihat Ye Xuan. Ada apa dengan kalian, gadis-gadis? Ye Xuan mengusap kepala Yue dan yang lainnya dengan lembut sambil berekspresi tak berdaya. Aku baru saja pergi berperang. Apa perlu saya khawatir itu? Setelah lepas dari genggaman mereka, dia dengan lembut mengangkat Zhao Yuyan. Zhao Yuyan menyeka air mata di wajahnya, matanya dipenuhi kekhawatiran terhadap Ye Xuan. Baiklah. Semuanya sudah berakhir sekarang, kata Ye Xuan sambil tersenyum. Penatua Lin Qing, Ye Xuan menatap Penatua Lin Qing dan berkata,
Penatua Lin King, aku harus menyerahkan beberapa hal kepadamu. Kekuatan Sekte King Yun saat ini terlalu lemah. Baik dari segi teknik kultivasi maupun harta surgawi, kita sangat kurang. Hari ini, aku akan mengajarkanmu beberapa teknik bela diri dan metode kultivasi yang telah kuperoleh. Begitu dia selesai berbicara, Yesuan mengulurkan jari telunjuknya dan meletakkannya di dahi Penatua Lin King. Beberapa saat kemudian, informasi tentang berbagai teknik bela diri dan metode kultivasi tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Bab 248. Gelombang hadiah lainnya. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Kekuatan Sekte King Yun tidak dapat mengimbangi kecepatan pertumbuhan Yesuan. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengambil inisiatif untuk mencoba dan meningkatkan kekuatan keseluruhan Sekte King Yun dengan memberi mereka harta surgawi, teknik bela diri, teknik kultivasi, dan pil yang telah dijarahnya dari pertempurannya. Lagi pula, sebagian besarnya tidak berguna bagi Yesuan, dan bahkan murid-muridnya. Daripada membiarkannya membusuk, lebih baik memberikannya ke Sekte King Yun. Penatua Lin King benar-benar tercengang, dan matanya dipenuhi keterkejutan saat dia menatap Yesuan. Kemudian, Yesuan menjentikkan lengan bajunya, dan sebuah cincin penyimpanan tiba-tiba muncul di depan Tetua Lin King. Saya harus merepotkan Tetua Lin King untuk mewariskan teknik bela diri dan metode kultivasi yang baru saja saya sampaikan kepada Anda kepada Ketua Sekte dan para tetua lainnya. Mengenai harta karun surgawi ini, saya serahkan kepada Anda untuk dibagikan. Aku masih punya beberapa hal untuk dijelaskan kepada murid-murid ini, jadi kita akan menuju ke ruang kultivasi, kata Yesuan. Penatua Lin King mengangguk dengan kaku, masih tenggelam dalam keterkejutan atas apa yang baru saja terjadi. Dia belum pernah melihat harta surgawi sebanyak ini sebelumnya, dan kemungkinan besar jumlahnya melebihi jumlah yang terkandung dalam keseluruhan dinasti Kian besar. Begitu mereka tiba di ruang kultivasi, indera spiritual Yesuan menyapu peralatan penyimpanan spasial milik Zhu Tujuan dan yang lainnya, dan secara singkat memilah harta karun di dalamnya. Yesuan juga menemukan sesuatu yang menarik. Setiap ahli di alam kesatuan atau yang lebih kuat pada dasarnya akan menyembunyikan cincin penyimpanan mereka di lautan kesadaran mereka. Guang Liang, Zhu Tujuan, dan Qian Daoliu semuanya adalah ahli alam kondensasi pola, dan merupakan monster tua yang telah ada selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Meskipun mereka secara alami telah menghabiskan harta surgawi dalam jumlah yang mengerikan untuk kultivasi, Yesuan masih menemukan banyak hal berguna. Ada benda-benda spiritual yang dapat meningkatkan nilai tulang bawaan dan nilai pemahaman seseorang, serta harta surgawi yang dapat memperkuat konstitusi khusus. Selain itu, ada juga beberapa ramuan alkimia yang sangat langka. Saatnya mendapatkan beberapa hadiah. Setelah Yesuan menarik kembali indera spiritualnya, dia mengalihkan pandangannya ke Yue dan dua orang lainnya. Sekarang aku akan mengajarimu metode kultivasi dan teknik bela diri tingkat tinggi, serta memberimu pil dan artefak yang lebih baik, kata Yesuan. Baiklah, Guru. Yue dan Li Qingyan sudah terbiasa dengan hal ini. Meskipun mereka belum sepenuhnya memahami apa yang Yesuan ajarkan sebelumnya, sungguh suatu berkah memiliki guru seperti itu. Mereka pada dasarnya bisa menjadi lebih kuat terus-menerus setiap bulan. Baiklah, Guru. Zhao Yuyan mengikuti jejak kakak-kakak seniornya. Saya akan memberikan metode kultivasi dan teknik bela diri terlebih dahulu. Yaner, di masa depan, kamu harus berlatih keras. Baru setelah itu kamu bisa menggunakan teknik kultivasi tingkat tinggi yang telah kuajari. Begitu dia selesai berbicara, Yesuan mengulurkan tangan dan menepuk lembut dahi Zhao Yuyan. Dari semua muridnya, Zhao Yuyan memiliki potensi terbesar. Namun, karena usianya, Zhao Yuyan juga yang paling lemah. Ding! Karena tuan rumah telah mengajarkan muridnya teknik pedang kesengsaraan petir peringkat bumi tingkat atas, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 80x. Selamat! Tuan rumah telah memperoleh teknik pedang sejuta petir peringkat surga tingkat rendah. Ding! Karena tuan rumah telah mengajarkan muridnya teknik pedang tanpa batas peringkat bumi tingkat rendah, tuan rumah telah menerima hadiah kritis 200x acak. Selamat! Tuan rumah telah memperoleh formasi pedang pembunuh dewa peringkat bumi tingkat tinggi. Ding! Karena tuan rumah telah mengajarkan muridnya teknik pertahanan pedang kekosongan peringkat bumi tingkat menengah, tuan rumah telah menerima hadiah kritis 70x acak. Selamat! Tuan rumah telah memperoleh ranah pedang kekosongan peringkat bumi tingkat tinggi. Pemberitahuan sistem terus terngiang dalam pikiran Yesuan. Saat Zhao Yuyan masih linglung, mencoba mencerna teknik bela diri dan metode kultivasi yang diajarkan Yesuan kepadanya, dia sudah beralih ke target berikutnya, Li Qingyan. Ding! Karena tuan rumah telah mengajarkan muridnya teknik pedang sejuta petir tingkat surga rendah, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 18x. Selamat! Tuan rumah telah memperoleh teknik pedang kekosongan kesengsaraan petir tingkat surga menengah. Ding!
Karena tuan rumah telah mengajarkan muridnya formasi pedang pembunuh dewa peringkat bumi tingkat tinggi, tuan rumah telah menerima hadiah kritis 50x acak. Selamat! Tuan rumah telah memperoleh formasi pedang pembelah langit peringkat bumi tingkat atas. Ding! Karena tuan rumah telah mengajarkan muridnya alam pedang void peringkat bumi tingkat tinggi, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 123x. Selamat! Tuan rumah telah memperoleh teknik alam tanpa akhir peringkat surga tingkat rendah. Begitu dia selesai berbicara, jari Yesuan berpindah sasaran ke dahi Yue. Ding! Karena tuan rumah telah mengajarkan muridnya teknik pedang void kesengsaraan petir tingkat surga menengah, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 71x. Selamat! Tuan rumah telah memperoleh teknik pedang awan ungu petir ilahi tingkat surga atas. Ding! Karena tuan rumah telah mengajarkan muridnya formasi pedang pembelah langit peringkat bumi tingkat atas, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 268x. Selamat! Tuan rumah telah memperoleh formasi pedang alam minor peringkat surga tingkat menengah. Ding! Karena tuan rumah telah mengajarkan muridnya teknik alam tanpa akhir tingkat surga tingkat rendah, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 38x. Selamat! Tuan rumah telah memperoleh teknik alam absolut tingkat surga tingkat menengah. Yue dan yang lainnya semuanya tercengang. Metode kultivasi dan teknik bela diri yang diajarkan Yesuan terlalu rumit, samar, dan mendalam, terutama bagi Yue dan Li Qingyan. Mereka bahkan tidak bisa memahaminya. Dari kelihatannya, mereka hanya akan mampu memperoleh wawasan mengenai teknik-teknik ini setelah guru mereka membantu meningkatkan tingkat kultivasi dan nilai pemahaman mereka. Metode kultivasi dan teknik bela diriku akhirnya mencapai peringkat surga, kata Yesuan dalam hati. Ini akan sulit bahkan baginya untuk dikultivasikan. Lebih penting lagi, untuk benar-benar melepaskan kekuatan metode kultivasi tingkat tinggi seperti itu, seseorang harus memiliki niat bela diri yang kuat. Misalnya, teknik pedang 3000 guntur yang sebelumnya dikembangkan Yesuan tidak dapat digunakan secara maksimal tanpa niat pedang. Bab 249. Hadiah kritis 999x. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Teknik pedang 3000 guntur juga memainkan peran besar dalam keberhasilan Yesuan dalam memadukan niat pedang dengan niat petir surgawi dalam ujian menara surga. Dia mampu melawan musuh yang lebih kuat darinya berkat metode kultivasi dan teknik bela diri tingkat tinggi tersebut. Teknik pedang awan ungu petir ilahi, tingkat surga tingkat atas. Tatapan Yesuan tertuju pada deskripsi metode kultivasi ini. Keterampilan ini agak mirip dengan metode kultivasinya sebelumnya, tidak hanya dapat menarik kekuatan ribuan petir surgawi, tetapi juga petir ilahi awan ungu yang sangat kuat. Setelah itu, Yesuan memeriksa teknik bela diri dan metode kultivasi lainnya. Setelah melihat sebentar, Yesuan mulai memberikan pil dan artefak kepada murid-muridnya. Ding! Karena tuan rumah telah memberikan pil penempat tubuh yang tidak dapat dihancurkan tingkat 4 kepada muridnya, tuan rumah telah menerima hadiah kritis 12x acak. Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan pil penempat tubuh petir surgawi tingkat 4. Ding! Karena tuan rumah telah memberikan pil penempat tubuh petir surgawi kelas 4 kepada muridnya, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 78x. Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan pil kelahiran kembali kelas 5. Ding! Karena tuan rumah telah memberikan pil kelahiran kembali kelas 5 kepada muridnya, tuan rumah telah menerima hadiah kritis 16x acak. Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan pil tulang emas kelas 5. Setelah ia menangani pil-pil itu, tibalah waktunya untuk artefak. Ding! Karena tuan rumah telah memberikan pedang suci biru artefak sihir tingkat tertinggi kepada muridnya, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 8x. Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan pedang langit artefak sihir tingkat tertinggi. Ding! Karena tuan rumah telah memberikan pedang langit artefak sihir tingkat tertinggi kepada muridnya, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 79x. Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan pedang suci teratai hijau artefak misterius tingkat rendah. Ding! Karena tuan rumah telah memberikan pedang suci teratai hijau artefak misterius tingkat rendah kepada muridnya, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 39x. Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan pedang suci Raja Bela Diri artefak misterius tingkat menengah. Setelah memberikan senjata, tibalah waktunya untuk artefak pertahanan. Ding! Karena tuan rumah telah memberikan muridnya baju Zira Golden Sparrow artefak spiritual pertahanan tingkat tinggi, tuan rumah telah menerima hadiah kritis 300x acak. Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan gaun Dream Butterfly artefak sihir pertahanan tingkat menengah. Ding! Karena tuan rumah telah memberikan gaun kupu-kupu impian artefak sihir pertahanan tingkat menengah kepada muridnya, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 39x. Selamat!
Tuan rumah telah mendapatkan gaun api anggrek pelangi, artefak sihir pertahanan tingkat tinggi. Ding! Karena tuan rumah telah memberikan gaun api anggrek pelangi artefak sihir pertahanan tingkat tinggi kepada muridnya, tuan rumah telah menerima hadiah kritikal acak 50x. Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan baju tempur Nine Nether, artefak sihir pertahanan tingkat tinggi. Pemberitahuan sistem terus terngiang dalam pikiran Ye Xuan. Dia tidak punya pilihan. Sudah sebulan sejak terakhir kali dia bertemu murid-muridnya, dan terlalu banyak pahala yang bisa dia tuai. Setelah melakukan semua ini, Ye Xuan memberikan tunggangan kepada muridnya. Ia mulai dengan elang api hitam, dan berakhir dengan burung 9 dunia bawah, yang merupakan binatang iblis mengerikan yang telah mencapai tingkat ke-9 alam kesatuan. Namun, ini bukanlah akhir. Setelah melalui beberapa pemilihan yang cermat, ia memilih 2 harta surgawi yang dapat meningkatkan nilai tulang bawaan dan nilai pemahaman murid-muridnya. Lagi pula, 2 hal inilah yang paling dihargai Ye Xuan. Ding! Karena tuan rumah telah memberikan api tanah teratai biru kepada muridnya, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 33x. Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan ramuan sage ginseng mistis. Ding! Karena tuan rumah telah memberikan ramuan sage ginseng mistis kepada muridnya, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 27x. Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan buah langit hijau. Ding! Karena tuan rumah telah memberikan buah langit hijau kepada muridnya, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 67x. Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan esensi ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Itu hanyalah harta surgawi yang dapat meningkatkan nilai tulang bawaan mereka. Setelah itu, Ye Xuan memberi Yue dan yang lainnya harta surgawi yang dapat meningkatkan nilai pemahaman mereka. Dari daun bodi yang layu, ia akhirnya memperoleh bunga paramita. Ye Xuan segera memeriksa deskripsi bunga paramita. Bunga itu adalah benda spiritual yang sangat meningkatkan nilai pemahaman seorang kultivator dan dapat memberinya 3 kesempatan untuk mengalami pencerahan. Tidak hanya itu, setiap pencerahan akan berlangsung selama 3 hari penuh. Ye Xuan terkejut dan senang. Selama periode ini, kau harus rajin mengembangkan teknik penempaan indera spiritualmu. Setelah kau benar-benar menguasai kekuatanmu sendiri, aku akan melakukan infus kekuatan spiritual kepadamu. Ye Xuan memutuskan untuk menunda sementara pemberian kekuatan spiritual hingga ia selesai mengurus sisa sekte Dewa Nether, kuil Bulan Darah, dan kuil Yunjin. Kami akan mematuhi perintah guru. Yue dan yang lainnya mengangguk patuh. Kali ini, Ye Xuan telah mengajar dan memberi mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Astaga, bahkan Ye Xuan pun kesulitan melewati sekian banyak hadiah sistem yang diterimanya sekaligus. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia belum memberikan teknik pengendalian indera spiritualnya kepada mereka. Seketika, nada peringatan sistem berbunyi lagi. Ding! Karena tuan rumah telah mengajarkan muridnya teknik 9 revolusi jiwa surgawi, tuan rumah telah menerima hadiah kritis 100x acak. Selamat! Tuan rumah telah menerima teknik jiwa surgawi abadi. Ding! Karena tuan rumah telah mengajarkan muridnya teknik jiwa surgawi abadi, tuan rumah telah menerima hadiah kritis 56x acak. Selamat! Tuan rumah telah memperoleh teknik derivasi jiwa surgawi. Ding! Karena tuan rumah telah mengajarkan muridnya teknik derivasi jiwa surgawi, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 999x. Selamat! Tuan rumah telah memperoleh teknik ilusi jiwa surgawi agung. Bab 250. Kebingungan dan kepanikan. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Ye Xuan segera memeriksa deskripsi teknik ilusi jiwa surgawi agung. Namun, tak lama kemudian, ia benar-benar tercengang. Ia menyadari bahwa ia sama sekali tidak memahami teknik penempaan indera spiritual ini. Gila! Fiuh! Kalau begitu, abaikan saja ini untuk sementara waktu. Lagi pula, aku bahkan belum selesai mengolah teknik 9 revolusi jiwa surgawi, kata Ye Xuan dalam hati. Selain melakukan infus kekuatan spiritual, dia telah menyelesaikan segalanya. Setelah itu, Ye Xuan menekan kekuatannya dan menjadi rekan tanding para muridnya, yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan pengalaman tempur mereka. Tentu saja, sebagai rekan tanding mereka, Ye Xuan juga akan menerima hadiah yang sesuai dari sistem. Memiliki sistem seperti cheat itu luar biasa. Sudah waktunya membersihkan sisa kekuatan dari ketiga kekuatan besar itu. Mereka pasti punya banyak harta dan sumber daya, kan? Setelah selesai, Ye Xuan meninggalkan ruang pelatihan bersama Yue dan yang lainnya. Kalian para gadis, cepatlah dan kuasai kekuatan kalian sendiri. Setelah aku kembali, aku akan melakukan infus kekuatan spiritual untukmu. Juga, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Kemudian, Ye Xuan merobek ruang dan memasuki celah spasial yang dihasilkan.
Sementara itu, Sekte Dewa Nether, Kuil Bulan Darah, dan Kuil Yunjin berada dalam kekacauan. Para tetua mereka masing-masing terkejut ketika mengetahui token giok jiwa milik Zhu Tujuan, Qian Daoliu, dan Guang Liang telah hancur. Kuil Yunjin adalah yang pertama kali menemukan fakta ini. Lagi pula, Guang Liang telah meninggal lebih dulu. Setelah menemukan fakta ini, seluruh kuil Yunjin menjadi kacau. Guang Liang adalah ahli alam kondensasi pola yang mengerikan. Bagaimana dia bisa meninggal? Seberapa kuatkah Ye Xuan? Benar-benar tidak dapat dipercaya. Dengan demikian, para biksu kuil Yunjin sampai pada kesimpulan bahwa kematian Guang Liang telah direkayasa oleh Zhu Tujuan dan Qian Daoliu. Namun, apa motif di balik ini? Kuil Yunjin segera mengerahkan pasukan mereka untuk mengumpulkan informasi dari Sekte Dewa Nether dan Kuil Bulan Darah. Setelah beberapa saat, mereka menerima berita itu. Zhu Tujuan dan Qian Daoliu masih hidup. Hal ini mengonfirmasi kecurigaan mereka. Qian Daoliu dan Zhu Tujuan jelas-jelas bergabung untuk membunuh Guang Liang. Pembicaraan tentang menggabungkan kekuatan untuk membunuh Ye Xuan hanyalah alasan untuk berkomplot melawan Guang Liang. Namun, apa yang terjadi setelah itu membuat mereka semakin bingung. Setelah kematian Guang Liang, baik Sekte Dewa Nether maupun Kuil Bulan Darah tidak menyerang Kuil Yunjin. Apa yang sedang terjadi? Para biksu dari Kuil Yunjin dipenuhi dengan keraguan. Namun, mereka tahu bahwa siapapun pelakunya, orang tersebut pasti menyimpan dendam terhadap Kuil Yunjin. Namun, tidak ada yang datang untuk menyerang mereka. Pada saat yang sama, Sekte Dewa Nether dan Kuil Bulan Darah juga menerima berita kematian Guang Liang. Mereka berdua bingung dengan masalah ini, dan berbagai spekulasi muncul mengenai penyebab kematian Guang Liang. Begitu saja, hampir 10 hari berlalu. Orang-orang dari 3 kekuatan utama segera merasakan ada sesuatu yang salah. Mengapa butuh waktu lama untuk membunuh Ye Xuan? Itu adalah 3 lawan 1, dan mereka semua adalah ahli alam kondensasi pola. Mereka tiba-tiba merasa gelisah. Setelah hampir sebulan, mereka menerima berita bahwa menara surga telah muncul kembali di Sekte Qingyun, yang memicu gelombang di seluruh wilayah Nansu. Sekarang masuk akal. Jika Ye Xuan bersembunyi di dalam menara surga dan mengandalkan kemampuan bertahannya yang kuat untuk bertahan hidup, maka masuk akal jika pertarungan masih berlangsung. Bab 251. Karunia, Bagian 1. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Masalah ini menyebabkan keributan di wilayah Nansu. Ye Xuan telah memperoleh menara surga. Semua orang memiliki perasaan campur aduk tentang hal ini. Di satu sisi, ini merupakan prestasi yang luar biasa, tetapi di sisi lain, ini juga berarti bahwa mereka tidak akan mampu menantang ujian menara surga di alam mistik setan bulan di masa depan. Akan tetapi, yang tidak mereka ketahui ialah bahwa saat alam mistik setan bulan muncul kembali, ia akan berada di wilayah Yunxing. Namun, satu hal jelas, fakta bahwa Ye Xuan terpaksa mengungkap menara surga berarti dia dalam bahaya. Mereka kemudian menemukan bahwa Ye Xuan sebenarnya sedang dikejar oleh Guang Liang, Qian Daoliu, dan Zhu Tujuan, 3 ahli alam kondensasi pola yang menakutkan. Setelah menerima berita ini, wilayah Nanzu kembali gempar. Banyak kultivator tahu bahwa ketiga kekuatan ini pasti akan mencari Ye Xuan untuk membalas dendam. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa ketiga kekuatan itu benar-benar mengerahkan para ahli terkuat mereka untuk tugas ini. Namun, saat semua orang mencoba menebak berapa lama Ye Xuan mampu bertahan, sebulan kemudian, token giok jiwa Zhu Tujuan hancur. Kekacauan dan kepanikan yang sama yang mencengkeram Kuil Yunjin kini menimpa Sekte Dewa Nether. Apakah pemimpin sekte telah jatuh? Bukankah dia baru saja menerobos? Apa yang sedang terjadi? Mereka merasa seolah-olah langit telah runtuh. Kepanikan mereka segera berganti menjadi rasa takut, dan para tetua segera menghubungi para kultivator dari Kuil Bulan Darah. Tak lama kemudian, mereka menerima berita yang mengejutkan. Token giok jiwa Qian Daoliu juga hancur. Saat itu, para kultivator dari ketiga pasukan berada dalam mode panik total. Banyak yang melarikan diri demi keselamatan mereka. Kamu Xuan. Ini pasti perbuatan Ye Xuan. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana dia melakukannya, dialah satu-satunya kemungkinan pelakunya. Para biksu dari Kuil Yunjin membuat pilihan yang tegas. Melarikan diri. Mereka tidak akan menunggu kematian. Adegan serupa juga terjadi di Kuil Bulan Darah dan Sekte Dewa Nether. Hilangnya para ahli terkuat mereka merupakan hukuman mati. Bahkan jika Ye Xuan tidak mengejar mereka, mereka akan ditelan oleh kekuatan lain. Master Kuil Bulan Darah bahkan mengosongkan gudang harta karun sekte tersebut sebelum melarikan diri. Banyak petani oportunis yang berebut harta karun yang tersimpan dalam sekte-sekte tersebut. Sehari kemudian, Ye Xuan tiba di markas besar Sekte Dewa Nether.
Kemunculannya di sana menegaskan bahwa dialah dalang kematian mereka. Pada saat dia tiba, semua penggarap sekte itu pada dasarnya sudah melarikan diri, hanya menyisakan yang paling setia. Namun, Ye Xuan tidak menunjukkan belas kasihan. Ia akan mencabut akar-akarnya dan menghancurkannya sepenuhnya. Yang dibutuhkan hanyalah beberapa serangan pedang. Kemudian, ia mengulangi proses tersebut di kuil bulan darah dan kuil Yunjin. Ye Xuan tahu betul bahwa, dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk membunuh mereka semua. Jika dia memahami niat karma, dia pasti bisa melacak mereka, tetapi itu mustahil untuk saat ini. Oleh karena itu, Ye Xuan memilih untuk mengeluarkan hadiah di wilayah Nanzhou. Ye Xuan mengulurkan tangannya dan menunjuk. Ribuan petir menyambar dari langit, dan suaranya bergema di seluruh penjuru wilayah Nanzhou, disertai gemuruh guntur. Siapapun yang dapat memberinya informasi tentang para kultivator dari Sekte Dewa Nether, Kuil Bulan Darah, dan Kuil Yungjin akan diberikan secercah harapan yang dipenuhi dengan salah satu niat bela dirinya jika informasi itu terbukti benar. Tentu saja, gumpalan itu sendiri tidak menjamin bahwa mereka akan mampu memahami maksud bela dirinya, tetapi itu merupakan bahan referensi yang sangat bagus. Seketika, Ye Xuan pun mengungkapkan maksud bela diri yang telah dipahaminya. Di antara semuanya ada niat petir surgawi, kapak, spasial, api, dan lain sebagainya. Ketika semua orang mengetahui bahwa Ye Xuan telah memahami begitu banyak macam niat bela diri, mereka semua bersemangat. Ini adalah kesempatan emas bagi mereka. Tidak mengherankan Ye Xuan berhasil membunuh ketiga ahli alam kondensasi pola itu. Bab 252. Karunia, Bagian 2. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Secercah niat bela diri Ye Xuan begitu beragam, dan itu membuat banyak kultivator meneteskan air liur. Mereka hanya perlu memberikan informasi yang mengarah pada penemuan dan penangkapan para kultivator dari tiga kekuatan besar tersebut. Tentu saja, mereka hanya akan memperoleh hadiah itu setelah Ye Xuan membunuh orang-orang yang tertinggal itu. Ini adalah kesempatan langka. Dalam sekejap, badai dahsyat melanda wilayah Nanzhou, dan banyak kultivator mulai bekerja. Bagaimanapun, ketiga kekuatan itu memiliki banyak musuh, terutama Kuil Bulan Darah dan Sekte Dewa Nether. Bahkan tanpa hadiah besar dari Ye Xuan, banyak kultivator yang masih memilih untuk menyerang mereka saat mereka sedang terpuruk. Tak lama kemudian, seorang kultivator memberi Ye Xuan informasi tentang keberadaan seorang tetua Sekte Dewa Nether. Ye Xuan telah memahami maksud spasial, jadi tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari genggamannya begitu ditemukan. Setelah Ye Xuan membunuh tetua itu, dia juga memenuhi janjinya. Setelah orang pertama menerima hadiah, para kultivator lainnya bahkan lebih bersemangat. Bahkan kekuatan besar seperti keluarga Gongsun juga turut berpartisipasi. Selain itu, Myriad Swords Hall dan Divine Gate mengirimkan surat rahasia yang memerintahkan para pengikutnya untuk berpartisipasi. Selama beberapa waktu, kegilaan ini melanda seluruh wilayah Nanzhou, dan akhirnya, para tetua ketiga kekuatan itu diburu. Setelah 3 hari, yang tersisa hanyalah pemimpin Kuil Bulan Darah dan tetua agung Sekte Dewa Nether. Untuk menghemat waktu, Ye Xuan meningkatkan hadiahnya. Siapapun yang dapat memberikan informasi tentang keberadaan keduanya juga akan mendapat kesempatan untuk membuat Ye Xuan campur tangan sekali. Semua petani di wilayah Nanzhou menjadi gila. Bahkan para pemimpin berbagai kekuatan pun bertindak secara pribadi, termasuk seorang pria parubaya yang membawa pedang kuno di punggungnya. Sebagai orang yang pernah menyaksikan kekuatan Ye Xuan, Zhao Yuzhen tentu tahu betapa besarnya kesempatan ini, dan betapa besar manfaat yang akan diberikannya bagi Myriad Swords Hall. Ini adalah hadiah paling dermawan yang pernah dilihatnya. Potensi Ye Xuan tak perlu diragukan lagi. Ia adalah kultivator paling mengerikan yang pernah dilihatnya. Karena itu, seiring waktu, nilai hadiah ini akan semakin meningkat seiring Ye Xuan tumbuh lebih kuat. Dia bukan satu-satunya yang bisa melihat ini. Banyak monster tua yang sedang berkultivasi menyendiri juga tergugah oleh hadiah ini. Ketika mereka mengetahui perbuatan Ye Xuan, mereka langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan bergabung dalam perburuan tanpa ragu. Wilayah Nanzhou, Kekaisaran Qiyun, di kota kabupaten yang ramai. Kak, hadiah Ye Xuan sangat besar. Apa menurutmu Master Kuil Bulan Darah dan Tetua Agung Sekte Dewa Nether akan saling bertarung? Gongsun Yao dan Gongsun Wan sedang duduk di pavilion. Kedua saudari itu juga tertarik dengan karunia Ye Xuan. Mungkin tidak. Lagi pula mereka tidak punya cara untuk mengklaimnya, kata Gongsun Yao setelah berpikir sejenak. Bab 253. Karunia, Bagian 3. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Ketika mereka berdiskusi, daerah sekitar daerah itu tiba-tiba berguncang. Apa yang sedang terjadi? Keduanya menyipitkan mata. Di langit,
dua sosok yang memancarkan aura kuat tengah terlibat dalam pertempuran sengit. Kekuatan kedua petarung itu sangat mengerikan, dan setiap serangan dapat dengan mudah menghancurkan ruang. Bahkan dari jarak beberapa ratus kilometer, fluktuasi kekuatan spiritual cukup untuk membuat orang pucat. Ledakan! Ledakan! Energi tirani mendatangkan malapetaka di langit, dan retakan spasial muncul di mana-mana. Kekuatan luar biasa. Pakar mana yang bertarung? Aku bisa merasakan aura mereka bahkan dari jarak ratusan mil, rasanya menyesakkan. Mereka terlalu cepat. Aku tidak bisa melihat mereka dengan jelas. Pada saat ini, semua orang terkejut dengan pertempuran di langit. Tunggu, kenapa kekuatan ini terasa begitu familiar? Gongsun Wan mengerutkan kening. Ini sepertinya kekuatan ayah. Tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di samping Gongsun Yao dan Gongsun Wan. Matanya menatap langit saat mengucapkan kata-kata itu. Kakek Batian. Ketika Gongsun Yao dan Gongsun Wan melihat ini, mereka berdua berteriak kegirangan. Orang ini adalah Gongsun Batian, seorang ahli alam kesatuan tingkat keempat. Dia jauh lebih kuat daripada Gongsun Yao dan Gongsun Wan, jadi dia langsung mengenali salah satu petarung, yang merupakan ayahnya sendiri. Kakek buyut sedang bertarung. Lalu, siapa yang sedang dilawan kakek buyut? Mendengar ini, mata Gongsun Yao dan Gongsun Wan terbelalak. Saya tidak yakin, kata Gongsun Batian dengan ekspresi serius. Ayahnya adalah seorang ahli alam kesatuan tingkat 10, dan merupakan tetua agung keluarga Gongsun. Karena pertarungan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, lawan ayahnya seharusnya setara. Gongsun Batian masih memiliki beberapa tebakan tentang identitas lawan, tetapi dia tidak punya cara untuk memastikannya. Gongsun Batian, yang sedang menyaksikan pertempuran, tiba-tiba menyadari bahwa token komunikasi di cincin penyimpanannya telah diaktifkan. Kemudian, ia segera mentransmisikan indera spiritualnya ke dalam token komunikasi tersebut. Beberapa saat kemudian, Gongsun Batian menerima pesan ayahnya. Aku sedang melawan tetua agung sekte Dewa Neter. Cepat beritahu Ye Xuan. Aku tidak akan bisa menundanya terlalu lama. Ekspresi wajah Gongsun Batian berubah. Benar saja, ayahnya sedang melawan salah satu dari dua target tersebut. Gongsun Batian segera menuju ke benteng terdekat keluarga Gongsun dan menggunakan token komunikasi untuk mengirim pesan, memberitahu mereka untuk memberitahu Ye Xuan tentang keberadaan tetua agung sekte Dewa Neter. Kakek Batian, apa yang terjadi? Gongsun Yao bertanya. Orang yang melawan ayahku di sana adalah tetua agung dari sekte Dewa Neter, kata Gongsun Batian dengan ekspresi serius. Yang berkelahi dengan kakek buyut adalah tetua agung sekte Dewa Neter. Seketika, kedua wanita itu saling berpandangan. Ada kilatan kegembiraan di mata mereka. Ini adalah kesempatan bagi keluarga mereka. Jika mereka berhasil menahan tetua agung, mereka akan bisa mendapatkan hadiah Ye Xuan. Keluarga Gongsun. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga di langit. Mata sang tetua agung dipenuhi amarah, tetapi lebih dari itu, dia ketakutan. Dia sangat berhati-hati sejak meninggalkan sekte Dewa Neter, namun dia telah ditemukan oleh tetua agung keluarga Gongsun. Seandainya orang lain, ia pasti bisa membunuh mereka dan melarikan diri dengan cepat. Namun, ia setara dengan tetua agung keluarga Gongsun, sehingga pertarungan berlanjut. Dia telah mencoba melarikan diri beberapa kali, tetapi sang tetua agung menempel padanya seperti lem. Dalam keputusasaannya, dia hanya bisa memilih mundur saat bertarung, berharap menemukan kesempatan untuk melepaskannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ketakutan di hatinya semakin kuat. Begitu Ye Xuan tiba, ia akan hancur. Apakah kamu benar-benar akan melakukan sejauh ini? Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Jika aku cukup beruntung untuk lolos dari bencana ini, aku pasti akan membalas dendam pada keluarga Gongsun. Jika kau biarkan aku pergi sekarang, aku bisa melupakan masa lalu. Bab 254. Karunia, Bagian 4. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Jika aku selamat, aku pasti akan membantai seluruh keluarga Gongsun. Tetua Agung Sekte Dewa Neter meraung marah. Berkat perkataan Tetua Agung, semua orang menyadari identitasnya, dan segera mulai bergerak. Cepat! Cepat beritahu Ye Xuan. Bergerak cepat! Sayangnya, sebagian besar kultivator tidak memiliki token giok komunikasi seperti keluarga Gongsun, jadi pada dasarnya mustahil untuk mengalahkan mereka. Meski begitu, tak seorang pun menyerah. Dari sini, terlihat betapa menariknya hadiah Ye Xuan. Gawat! Pertempurannya menuju ke sini. Di tengah kegembiraan itu, seorang kultivator dengan mata tajam tiba-tiba menyadari bahwa kedua ahli itu semakin dekat ke tempat mereka berada. Seketika, ekspresi semua orang berubah. Jika mereka terlalu dekat dalam pertempuran kaliber ini,
bahkan fluktuasi energi spiritual akan cukup untuk membunuh mereka. Semua orang dengan panik berlari ke arah yang berlawanan. Untungnya, serangan tetua agung keluarga Gongsun menghambat kecepatan lawannya. Meski begitu, masih banyak kultivator yang tertelan oleh kekuatan hampa yang dimuntahkan oleh celah spasial. Cepat pergi. Mendengar ini, raut wajah Gongsun Batian tiba-tiba berubah. Kekuatan di tubuhnya meledak, dan ia pun melarikan diri bersama Gongsun Yao dan Gongsun Wan. Dalam sekejap, kota besar itu dievakuasi. Hanya beberapa kultivator yang tidak takut mati yang tersisa. Saat pertempuran semakin dekat, sejumlah besar bangunan hancur. Kekuatan yang mengerikan. Untungnya aku berhasil lolos tepat waktu. Seorang ahli alam Sudan yang berdiri di puncak gunung sambil memandangi medan perang dari jauh menampakkan ekspresi ketakutan saat mengucapkan kata-kata ini. Sangat kuat. Gongsun Yao dan Gongsun Wan menatap kedua orang yang bertarung di langit dengan ekspresi terkejut. Mereka belum pernah melihat kakek buyut mereka beraksi. Tetua Agung Sekte Dewa Neter mengutuk keluarga Gongsun saat ia bertempur. Ia bahkan mengutuk 18 generasi leluhur keluarga Gongsun. Seiring berjalannya pertempuran, dan waktu terus berlalu, sang tetua agung meningkatkan intensitas serangannya, dan tampak mengabaikan pertahanan, seolah-olah mencoba untuk menjatuhkan lawannya bersamanya. Melihat ini, dahi tetua agung keluarga Gongsun bermandikan keringat. Ia hampir tak mampu bertahan. Bagaimanapun, dia hanya mengulur waktu. Dia tidak berniat melawan tetua agung Sekte Dewa Neter sampai mati. Gawat. Ayah mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Gongsun Batian menyipitkan matanya. Dialah satu-satunya di antara mereka yang memiliki kekuatan untuk memahami dengan jelas situasi di medan perang. Salah satu dari mereka mati-matian berjuang demi hidupnya dalam menghadapi situasi yang putus asa, sementara yang lain hanya ingin mengulur waktu. Jika ini terus berlanjut, kebuntuan akan segera terpecahkan. Ledakan. Energi ungu meletus, dan retakan spasial raksasa tiba-tiba muncul. Wajah tetua agung keluarga Gongsun berubah sangat pucat saat lengan kanannya hancur oleh energi ungu. Namun beberapa saat kemudian, lengan kanannya pulih. Ledakan. Tatapan mata tetua agung Sekte Dewa Neter tampak gila. Ia membakar fondasi kultivasinya untuk melancarkan serangan dahsyat ke tubuh lawannya, membelahnya menjadi dua. Keluarga Gongsun, tunggu saja. Saat aku kembali, keluarga Gongsun akan hancur. Dia lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri ke kejauhan. Dia tahu betul bahwa tubuh lawannya akan pulih dalam beberapa saat, jadi ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk melarikan diri. Sialan. Dia lolos. Melihat ini, ekspresi Gongsun Batian menjadi gelap. Gongsun Yao dan Gongsun Wan juga memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Sekarang mereka harus berhadapan dengan ancaman dari ahli alam kesatuan tingkat ke-10, dan keluarga Gongsun harus selalu waspada terhadap serangan mendadak. Tidak bagus. Dia tidak bisa membiarkannya lolos. Tubuh tetua agung keluarga Gongsun berubah menjadi seberkas cahaya dalam pengejaran. Namun, pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba membeku. Dia bukan satu-satunya. Bahkan tetua agung Sekte Dewa Neter pun membeku di tempat. Beberapa saat kemudian, semua orang melihat cahaya terang tiba-tiba muncul di langit. Ketika cahaya itu menghilang, seorang pemuda berjubah putih melayang di langit. Kamu Suan. Dalam sekejap, keadaan di sekitarnya menjadi sunyi senyap. Ekspresi tetua agung Sekte Dewa Neter menegang dan hatinya tenggelam. Kamu Suan. Setan ini akhirnya tiba. Yesuan tidak membuang waktu dengan kata-kata dan langsung mengeluarkan pedang panjangnya dan mengayunkannya. Meski itu hanya serangan sederhana, itu lebih dari cukup untuk merenggut nyawa tetua agung Sekte Dewa Neter. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Bus. Semburan ki pedang yang begitu terang hingga dunia di sekitar mereka tampak redup jika dibandingkan, menyelimuti tetua agung Sekte Dewa Neter. Tubuhnya berubah menjadi abu, dan jiwanya menghilang. Tetua agung Sekte Dewa Neter telah tumbang. Dengan lambaian tangannya, Yesuan menyapu cincin penyimpanan ke tangannya. Semua orang menatap pemandangan ini dengan linglung. Suasana begitu sunyi hingga terdengar suara jarum jatuh. Seorang ahli alam kesatuan tingkat ke-10 terbunuh begitu saja. Seperti yang diharapkan dari Yesuan. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Aku akan menggunakan ini sebagai tanda. Yesuan melambaikan lengan bajunya, dan sebuah token giok yang berisi indera spiritualnya jatuh ke tangan tetua agung keluarga Gongsun. Yang terakhir menerimanya dengan gembira. Ini adalah simbol persahabatan Yesuan. Mereka akan bisa mendapatkan bantuan pihak lain dalam hal ini. Setelah apa yang baru saja terjadi, dia menyadari betapa menakutkannya Yesuan. Terima kasih banyak. Dia membungkuk penuh rasa terima kasih. Yesuan mengangguk dengan ekspresi acuh tak acuh, lalu sosoknya tiba-tiba menghilang.
Kekuatan yang mengerikan. Melihat sosok Yesuan yang menghilang, hati setiap orang dipenuhi dengan berbagai emosi. Kekuatan Yesuan tidak lagi berada dalam jangkauan pemahaman mereka. Para tetua dari 3 kekuatan utama pada dasarnya telah dibersihkan. Hanya pemimpin kuil bulan darah yang belum ditemukan. Pemimpin kuil bulan darah telah melarikan diri menggunakan teknik rahasia yang ditinggalkan Qian Daoliu, yang memungkinkannya menyembunyikan jejaknya. Dia harus meninggalkan wilayah Nanzu dan mencari Qian Daoliu. Lokasi terdekat tempat mereka bisa bertemu adalah wilayah Loyun. Sayangnya, ada lusinan wilayah yang memisahkan wilayah Nanzu dan wilayah Loyun, yang terhubung di selatan wilayah Yunxing. Dengan bantuan teknik rahasia yang ditinggalkan Qian Daoliu, dia berhasil menyembunyikan auranya dan menghindari deteksi banyak kultivator saat dia bergegas menuju ke arah wilayah Loyun. Tentu saja, jika dia bertemu dengan Yesuan, dia pasti tidak akan bisa lolos dari kematian. Setelah mencari beberapa hari, Yesuan juga memilih untuk kembali ke dinasti Qian besar. Namun, keributan di wilayah Nanzu terus berlanjut. Lagi pula, Yesuan pernah berkata bahwa selama penguasa kuil bulan darah tidak ditemukan, hadiahnya akan berlaku. Ada banyak sekali pembudidaya yang mencarinya di mana-mana. Bab 256. Reinkarnasi Permaisuri. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Jun Lingtian juga meninggalkan gerbang ilahi dan menuju wilayah Yunxing. Dia harus menyelidiki identitas Qian Daoliu dan membuat persiapan yang diperlukan untuk menghadapi kemungkinan upaya balas dendam. Setelah lebih dari 10 hari, Jun Ling akhirnya tiba di wilayah Yunxing, salah satu wilayah terkuat di zona Huangyu. Wilayah ini juga merupakan rumah bagi tanah suci gerbang ilahi, kekuatan super yang mengendalikan seluruh wilayah. Selama periode ini, wilayah Yunxing juga cukup ramai, terutama karena alam mistik setan bulan telah terbuka di wilayah Yunxing. Setelah Yesuan membawa pergi menara surga, alam mistik setan bulan sekali lagi memasuki turbulensi spasial dan tiba di wilayah Yunxing. Tak lama lagi pintu masuk ke alam mistik akan muncul. Bagi para kultivator di daerah Yunxing, ini merupakan kesempatan besar, sehingga banyak kultivator berkumpul di pintu masuk alam mistik. Banyak juga yang datang dari daerah sekitar. Meskipun wilayah Yunxing berada di bawah kendali tanah suci gerbang ilahi, mereka mengizinkan siapa saja bebas mengakses alam mistik. Ini adalah praktik yang biasa dilakukan di tanah suci gerbang ilahi, sehingga para kultivator dari wilayah lain tidak terlalu memikirkannya. Banyak kultivator berbondong-bondong datang karena satu alasan, yaitu mencoba masuk ke dalam 2 daftar peringkat menara surga. Di depan salah satu pintu masuk ke alam mistik, ada pemandangan yang sangat menarik. Pintu masuk ini berada di padang rumput yang luas, dan ada banyak sekali petani di sekitar pintu masuk tersebut. Namun, yang anehnya adalah ada ruang kosong raksasa di tengah kerumunan itu, di dalamnya ada seorang wanita cantik berpakaian putih dengan pedang panjang di punggungnya. Identitas wanita ini istimewa. Dia berasal dari daerah Miaoling, dan dia adalah penguasa istana surga Luo, Sangguan Waner. Dalam hal bakat kultivasi, dia adalah yang terkuat di wilayah Miaoling. Seharusnya, dia tidak perlu repot-repot dengan alam mistik setan bulan. Namun, dia masih di sini. Sangguan Waner berdiri di sana dengan tatapan acuh tak acuh, menjaga jarak dari semua orang. Meskipun dia secantik peri, dia juga sangat kuat. Lebih jauh lagi, dia telah membunuh banyak sekali kultivator ketika dia mendirikan istana surga Luo. Karena itu, tak seorang pun kultivator berani memprovokasinya. Bahkan, mereka tak berani melirik ke arahnya lebih dari beberapa detik. Dahulu kala, ada seorang kultivator yang menatap Sangguan Waner dengan penuh nafsu. Kultivator itu kini telah meninggal. Pada saat itu, istana surga Luo belum didirikan, dan kultivator itu adalah murid pribadi dari kekuatan adidaya di wilayah Miaoling. Ketika Sangguan Waner membunuh sang kultivator, tentu saja hal itu membangkitkan kemarahan kekuatan super. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah semua ahli yang dikirim untuk membunuhnya semuanya tewas. Tidak hanya itu, kemudian Sangguan Waner menghancurkan seluruh kekuatan super itu dengan kekuatannya sendiri. Sejak hari itu reputasi Sangguan Waner bergema di seluruh wilayah Miaoling. Setelah itu, banyak orang jenius yang merasa beruntung bersamanya, dan mulai mengejarnya. Namun, tanpa terkecuali, semuanya ditolak. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang mencoba pamer di depannya dengan mengandalkan kultivasi dan teknik bela diri yang mereka miliki. Akan tetapi, mereka bukan saja tidak menarik perhatiannya, tetapi mereka juga dipukuli, dan beberapa yang bertindak berlebihan bahkan dibunuh. Reputasi Sangguan Wan yang kejam disertai reputasinya yang cantik. Itulah sebabnya mengapa pemandangan aneh di depan pintu masuk alam mistik itu muncul. Sangguan Waner sudah lama terbiasa dengan hal ini. Bukan saja ia tidak terganggu, ia juga menikmati keheningan itu.
Tujuan Sangguan Waner datang ke sini juga sangat sederhana. Ia hanya ingin melihat menara surga di alam mistik. Di seluruh alam mistik, hanya dua hal yang menarik perhatiannya. Yang satu adalah kolam petir surgawi, dan yang satu lagi adalah menara surga. Sebelumnya, Sangguan Waner tidak terlalu tertarik, tetapi seiring ingatan di tubuhnya berangsur-angsur terbangun, minatnya terhadap menara surga pun terusik. Sangguan Waner bukanlah seorang jenius yang tak tertandingi, melainkan reinkarnasi dari seorang permaisuri agung zaman dahulu. Sangat disayangkan kekuatan Sangguan Waner saat ini terbatas, jadi tidak semua ingatannya tentang kehidupan sebelumnya terbangun, dan dia tidak tahu siapa dirinya. Bab 257. Menara surga telah hilang. Penerjemah Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Dalam ingatan Sangguan Waner dari kehidupan sebelumnya, menara surga merupakan artefak magis yang sangat mengerikan. Jika dia bisa mendapatkan menara surga, itu akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Karena itulah dia melakukan perjalanan ke sini. Dibandingkan dengan Sangguan Waner, sebagian besar kultivator yang hadir tidak memikirkan untuk mendapatkan menara surga, melainkan dua daftar peringkat. Konon, ada berbagai batasan untuk memasuki menara surga. Aku penasaran, apakah aku bisa memaksa masuk dengan kekuatanku saat ini, gumam Sangguan Waner dalam hati. Berdasarkan ingatan masa lalunya yang telah dibangkitkannya, menara surga berisi maksud spasial yang legendaris. Jika dia dapat memahami maksud tertinggi, maka kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Saat kekuatannya meningkat, Sangguan Waner akan mendapatkan kembali lebih banyak ingatan dari kehidupan sebelumnya, dan mungkin bahkan mengetahui identitasnya. Bus! Fluktuasi spasial beriak keluar, menyadarkannya dari pikirannya. Pintu masuk telah muncul. Sangguan Waner adalah orang pertama yang masuk. Tentu saja, dengan kekuatan Sangguan Waner saat ini, dia sebenarnya bisa merobek ruang dan langsung memasuki alam mistik. Namun, alam mistik setan bulan terletak di tengah turbulensi spasial, sehingga koneksi spasialnya dengan dunia luar tidak stabil. Jika Sangguan Waner dengan paksa merobek ruang, kemungkinan besar seluruh pintu masuk ke alam rahasia akan runtuh seketika. Bahkan dia mungkin tidak bisa keluar jika itu terjadi. Sangguan Waner juga mulai menjelajahi alam mistik untuk melihat apakah dia dapat menemukan beberapa harta surgawi yang langka, terutama yang dapat memberinya kesempatan untuk mengalami pencerahan. Namun, setelah 2 hari, dia tidak menemukan apapun, jadi dia langsung pergi ke kolam petir surgawi. Setelah 4 hari pemahaman, Sangguan Waner memahami bentuk embrio dari niat petir surgawi. Dia juga ahli pertama yang berhasil melakukan ini setelah Yesuan. Namun, dibandingkan dengan Yesuan, dia masih kalah. Lagi pula, Yesuan telah memahami niat petir surgawi yang sebenarnya. Tentu saja, ini juga membuktikan bahwa nilai pemahaman Sangguan Waner sangat tinggi. Apakah aku memahami maksud agung di kehidupanku sebelumnya? Sangguan Waner bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Pada saat ini, alam rahasia tiba-tiba beriak dengan lapisan fluktuasi spasial yang misterius. Aula Dewa Perang telah diaktifkan. Tak lama kemudian, semua orang diteleportasi secara paksa ke ruang internal War God Hall. Bus! Para penggarap segera tiba di Aula Dewa Perang, yang merupakan hamparan putih yang luas. Namun, beberapa saat kemudian, banyak sekali petani yang tercengang. Menara surga telah menghilang. Melihat ini, Sangguan Waner tidak dapat menahan diri untuk menyipitkan matanya. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras dia menggunakan indera spiritualnya untuk menyapu area itu, dia tidak dapat menemukan jejak menara surga. Menara surga benar-benar telah menghilang. Menurut rumor, peluang terbesar di alam mistik ini adalah menara surga. Mungkinkah rumor itu salah? Hati setiap orang dipenuhi keraguan. Kultivator lain mungkin tidak yakin mengenai hal ini, tetapi berbeda bagi kultivator dari Tanah Suci Gerbang Ilahi. Banyak dari kultivator berbakat mereka telah memasuki alam mistik sebelumnya, jadi mereka telah melihat menara surga sebelumnya. Namun apa yang terjadi sekarang? Bagaimana menara surga menghilang? Sekarang, tampaknya tidak ada lagi kesempatan di War God Hall. Banyak kultivator telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk mendapatkan peringkat yang baik. Namun, hal itu ditakdirkan menjadi mimpi yang jauh. Menatap ruang putih itu, Sangguan Waner terdiam. Apakah ada yang mengklaim kepemilikan menara surga? Siapa yang bisa melakukan sesuatu seperti ini? Apakah ada reinkarnasi lain dari seorang ahli maha kuasa kuno? Sangguan Waner pun tenggelam dalam pikiran mendalam. Meskipun menara surga tidak terlalu diperlukan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan kekuatannya saat ini secara signifikan. Dia adalah seorang ahli alam kondensasi pola yang kuat, dan berkat ingatan dari kehidupan sebelumnya, dia tahu bahwa alam ini merupakan alam yang sangat penting dalam jalur kultivasi, dan akan menentukan sejauh mana dia bisa melangkah lebih jauh di masa depan.
Pada bagian ingatannya yang telah dibangkitkannya, Sangguan Waner samar-samar menyadari alasan mengapa dia memilih untuk bereinkarnasi dan berkultivasi kembali. Dia ingin mencapai lingkaran besar alam kondensasi pola. Hanya dengan melakukan hal itu, kultivasinya di masa mendatang akan berjalan lancar, dan ia akan mampu melangkah lebih jauh dalam jalur kultivasinya. Bagaimanapun, pola kondensasi alam agak aneh, karena para kultivator menggunakan pemahaman mereka tentang maksud bela diri untuk mengukir hukum alam ke dalam tubuh mereka. Dalam istilah awam, hal itu berarti menggunakan tubuh fisik sang kultivator sebagai wadah untuk menampung kekuatan hukum alam dan mengekspresikannya. Menurut rumor, jika seseorang ingin mencapai lingkaran besar alam kondensasi pola, seseorang harus mengukir 10 pola misterius pada tubuh fisiknya. Akan tetapi, sepanjang sejarah, belum ada catatan mengenai pembudidaya yang berhasil mencapai prestasi ini. Bahkan para ahli kuno yang legendaris hanya dapat mengukir 9 pola. Bab 258. Jejak Master Kuil Bulan Darah. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Tentu saja, bukan merupakan prasyarat bagi para ahli bidang kondensasi pola untuk mengukir 9 atau lebih pola mendalam agar dapat menerobos. Selama seorang ahli alam kondensasi pola dapat mengukir pola mendalam ke dalam tubuhnya, kultivator tersebut akan mampu memicu kesengsaraan petir. Setelah selamat dari kesengsaraan, kultivator itu akan melangkah ke alam kesengsaraan petir, yang terbagi menjadi 3 alam. Langit, bumi, dan manusia. Sejak zaman dahulu kala, banyak sekali jenius tak tertandingi yang telah mati karena 3 kesengsaraan petir yang memisahkan setiap wilayah. Tingkat keberhasilan melampaui kesengsaraan petir berkaitan erat dengan fondasi yang dibangun kultivator selama di alam kondensasi pola. Dengan kata lain, semakin dalam pola yang diukir seorang kultivator di tubuh mereka di alam kondensasi pola, semakin tinggi peluang mereka melewati 3 kesengsaraan petir surga, bumi, dan manusia. Sangguan Waner hanya punya satu tujuan, yaitu mencapai lingkaran besar alam kondensasi pola, yang berarti dia harus mengukir 10 pola mendalam ke dalam tubuhnya. Untuk melakukannya, dia harus memahami 10 niat bela diri yang kuat, dan masing-masing harus mencapai tingkat ke-6. Oleh karena itu, pemahaman tentang maksud bela diri merupakan hal yang paling penting baginya. Sebagai seorang permaisuri agung kuno yang telah memerintah banyak kultivator di kehidupan sebelumnya, Sangguan Waner secara alami telah mencapai lingkaran besar alam kondensasi pola di kehidupan sebelumnya. Namun, ini bukanlah bentuk akhir dari lingkaran besar alam kondensasi pola. Lagi pula, pola-pola mendalam yang diukir dengan maksud bela diri biasa tidak sekuat pola-pola yang diukir dengan maksud agung. Dia tentu tahu bahwa kesulitannya sangat tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan memilih untuk bereinkarnasi dan berkultivasi lagi. Berdasarkan ingatan di kehidupan sebelumnya, ada kemungkinan besar bahwa menara surga mengandung maksud spasial, itulah sebabnya dia memilih memasuki alam mistik setan bulan. Namun sangat disayangkan, hal itu sudah terlanjur diambil. Dia bertanya-tanya siapakah yang berhasil mencapai prestasi seperti itu. Apakah seorang kultivator yang kuat, atau seorang jenius yang tak tertandingi? Waktu berlalu dengan lambat. Akhirnya, para kultivator yang berdiri dan berdiskusi di Aula Dewa Perang diteleportasi keluar. Pada saat yang sama, berita hilangnya menara surga menyebar ke seluruh wilayah Yunxing. Sangguan Waner tidak tinggal lama dan langsung menuju ke wilayah Loyun. Menurut ingatannya, wilayah Loyun juga mengandung peluang langka berupa alam mistik yang disebut alam mistik kesengsaraan petir. Meskipun alam mistik ini jauh lebih kecil dibandingkan alam mistik setan bulan, namun ia memiliki kelebihan yang unik, yakni ia tercipta secara alami dari hukum alam dunia. Hal ini berbeda dengan alam mistik setan bulan, yang diciptakan menggunakan berbagai harta ajaib dari suatu tanah suci super. Oleh karena itu, harta surgawi di alam mistik kesengsaraan petir sangatlah langka. Itu juga berisi niat tertinggi dari petir surgawi, dan merupakan tempat yang bagus bagi para kultivator untuk mencoba memahami niat legendaris ini. Sekarang setelah Sangguan Waner memahami wujud awal dari niat petir surgawi di kolam petir surgawi, dia ingin melihat apakah dia dapat menyerang selagi besi masih panas dan memahami wujud lengkap dari niat petir surgawi. Akan tetapi, alam mistik kesengsaraan petir belum terbuka, jadi tidak banyak pembudidaya di sekitar alam mistik tersebut. Beruntungnya, dengan kekuatan Sangguan Waner saat ini, dia bisa masuk dengan cara merobek ruang. Sangguan Waner pernah ke alam mistik kesengsaraan petir sebelumnya, jadi ia tahu bahwa alam itu berada di pinggiran turbulensi spasial. Selama ia merobek ruang dalam jangkauan perkiraannya, ia dapat dengan mudah menemukan lokasi alam mistik tersebut. Daerah Loyun, Pegunungan Starfall. Seorang lelaki tua berwajah pucat dengan jubah merah compang camping muncul melalui celah spasial. Akhirnya aku hampir sampai. Orang tua itu menatap jajaran gunung tak berujung di depannya, dan matanya pun berbinar. Menurut informasi Qian Daoliu, ada lokasi khusus di Pegunungan Starfall. Orang ini tidak lain adalah guru dari Kuil Bulan Darah.
Setelah melarikan diri dengan panik selama setengah bulan, dia akhirnya tiba di lokasi yang ditentukan Qian Daoliu kepadanya. Bus! Dia mendarat di tanah dan terbang menuju puncak gunung dengan tatapan hati-hati. Di seluruh kuil bulan darah, dialah satu-satunya yang menyadari bahwa Qian Daoliu adalah klon orang lain. Justru karena itulah dia agak waspada terhadap Qian Daoliu. Setelah itu, Qian Daoliu memberinya beberapa petunjuk, mengatakan bahwa selama dia pergi ke tempat-tempat ini, dia akan dapat memperoleh kesempatan besar dan mencapai alam kondensasi pola. Sekalipun dia tahu pihak lain mungkin mempunyai niat jahat, dia masih tergoda. Dia telah terjebak di alam kesatuan tingkat ke-10 selama beberapa ratus tahun dan tidak ada tanda-tanda dia akan maju. Namun karena kewaspadaannya, ia hanya bisa menekan dorongan hatinya dan menghindari tempat-tempat tersebut. Namun, Qian Daoliu telah terbunuh, dan kuil bulan darah telah dimusnahkan. Dia kehabisan pilihan. Saat ia perlahan mendekati puncak gunung, pepohonan yang awalnya tersebar di sekitar gunung tiba-tiba menghilang, dan tata letak lingkungan sekitarnya juga mengalami banyak perubahan. Apakah ada formasi ilusi di sini? Dia menyipitkan matanya. Dia cukup mahir dalam dao formasi, dan formasi ilusi belaka tidak dapat menjebaknya. Saat ia perlahan mendekati bagian dalam gunung, sebuah gua lebar tiba-tiba muncul di pandangannya. Gua itu sangat gelap. Tentu saja, kegelapan semata bukanlah masalah bagi ahli alam kesatuan tingkat ke-10. Namun, untuk berjaga-jaga, ia memeriksanya dengan saksama. Setelah memastikan tidak ada yang aneh, ia menghela napas lega. Bab 259. Kepemilikan. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Mungkinkah ini kesempatan yang dibicarakan Qian Daoliu? Pemimpin kuil bulan darah mengerutkan kening setelah memeriksa sekelilingnya. Indra spiritualnya tidak mendeteksi sesuatu yang aneh di gua itu. Fluktuasi energi spiritual pun sama sekali tidak ada di sana. Sumber daya apa yang ada di sini? Akan tetapi, saat dia sedang ragu-ragu, sesuatu yang aneh terjadi. Bus! Seberkas cahaya merah tiba-tiba keluar dari gua dan melesat ke dahinya. Ekspresinya berubah drastis saat melihat ini. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya tersapu keluar dan berubah menjadi penghalang energi yang sangat kokoh. Namun, sinar cahaya itu menembus penghalang energinya dengan mudah dan memasuki lautan kesadarannya. Sialan! Aku kena tipu. Keke! Aku nggak percaya kamu nggak bisa menahan godaan dan datang ke sini. Sebuah suara aneh terdengar dalam pikirannya. Jiwa yang dikelilingi oleh untaian ki darah muncul di dalam lautan kesadarannya. Kamu Qian Daoliu. Qian Daoliu. Tidak juga, tapi kurasa kau sudah terbiasa memanggilku begitu. Aku tidak menyangka klonku baru akan menemukan seseorang sepertimu setelah tertidur ratusan tahun. Tapi, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kau terlalu lemah. Sekalipun aku merasukimu dengan paksa, aku hanya bisa mengukir dua pola mendalam dari niat bela dirimu paling banyak. Itu tidak akan cukup untuk membunuh Yesuan. Sepertinya aku harus membunuhnya sendiri. Riak-riak muncul di sekitar jiwa berwarna merah darah itu. Beberapa saat kemudian, lautan kesadaran pemimpin kuil bulan darah terbalik, dan pertempuran hebat antara dua jiwa pun pecah. Tubuh fisiknya berdiri di tempat seperti patung. Setelah sekitar 5 menit, matanya yang sayu tiba-tiba berbinar. Tubuh ini masih terlalu lemah. Aku sama sekali tidak bisa mengeluarkan kekuatan sejatiku. Matanya penuh dengan penghinaan. Dia telah menggunakan metode yang sama untuk mengambil alih tubuh Qian Daoliu di masa lalu. Kamu Suan. Niat membunuh terpancar di matanya. Ketika Qian Daoliu meninggal, dia telah menerima semua ingatan klonnya, dan tentu saja tahu apa yang terjadi di wilayah Nansu. Ini semua salah Monster Sein. Kalau bukan karena makhluk sialan ini yang menekanku, aku pasti sudah menghabisi Yesuan. Namun, saya harus bertindak secepat mungkin. Jika Yesuan berhasil melewati kesengsaraan petir dan mencapai alam kesengsaraan petir, prestasinya di masa depan pasti akan melampaui orang suci bintang bulan. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Sepertinya aku hanya bisa membunuh Yesuan jika aku menggabungkan semua klonku. Kalau begitu, aku akan menunggu di wilayah Loyun. Aku menuju ke alam mistik kesengsaraan petir dan melihat apakah aku bisa melahap lebih banyak ahli. Sambil memikirkan hal ini, dia duduk bersila dan perlahan-lahan mengatur kekuatan dalam tubuhnya. Dia baru saja mengambil alih tubuh ini, jadi dia harus membiasakan diri. Pada saat itu, ia juga dapat memanfaatkan pemahaman tubuh utamanya terhadap hukum-hukum alam untuk membantu klon ini menerobos ke alam kondensasi pola. Ia telah tiba di pegunungan ini ratusan tahun yang lalu. Namun, klon yang ia kuasai saat itu hancur, dan jiwa yang ia ubah juga terluka parah. Dia tidak punya pilihan selain tidur di gua ini selama ratusan tahun.
Jika bukan karena kematian Qian Daoliu, jiwa yang tertidur ini tidak akan terbangun. 3 hari berlalu dengan cepat. Bukan saja tubuhnya telah sepenuhnya stabil, dia juga telah menerobos ke alam kondensasi pola. Akhirnya aku mengukir 2 pola yang mendalam, gumamnya pada dirinya sendiri sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sedang memegang pedang suci bulan darah di tangannya, yang dengannya dia merobek ruang dan menghilang. Begitu dia memasuki celah spasial, dia melihat cahaya misterius di luar turbulensi spasial. Ini adalah pintu masuk ke alam mistik kesengsaraan petir. Meskipun alam mistik belum terbuka, setiap kultivator di atas tingkat ke-9 alam kesatuan dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk secara paksa merobek ruang dan memasuki alam mistik. Lagi pula, ada maksud agung yang legendaris di sana, dan para ahli itu tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk memahaminya. Tujuannya sangat sederhana. Ia ingin melahap semua makhluk kuat ini untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Bus! Dia dengan paksa merobek ruang dan memasuki alam mistik. Ledakan! 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 Di dalam, ia melihat kilatan petir tak berujung yang tampaknya mengancam akan menghancurkan seluruh dunia. Karena telah ditempa oleh kekuatan petir sepanjang tahun, gunung-gunung besar itu telah berubah menjadi puncak-puncak gunung berwarna ungu yang dipenuhi dengan kekuatan petir. Pada saat ini, tatapannya terfokus pada puncak gunung yang besar. Dia melihat seorang wanita berpakaian putih duduk di puncak gunung. Wanita ini tampaknya tidak sederhana. Dia terlihat sangat muda, tapi sepertinya sudah mencapai tingkat ke-9 alam kesatuan. Apakah dia monster lain seperti Ye Xuan? Lebih baik mengujinya terlebih dahulu. Wanita berpakaian putih itu tidak memberitahukan kemampuannya, jadi dia tidak bisa yakin berapa kekuatannya sebenarnya. Namun, tujuannya datang ke sini adalah untuk melahap para kultivator kuat, jadi dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Jika kekuatan sejati wanita itu hanya setara dengan ahli alam kondensasi pola tunggal, dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Namun, jika dia lebih kuat, maka dia harus menyerah. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke arah wanita berpakaian putih. Enyah. Tepat saat ia bergerak, mata wanita berjubah putih yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka. Niat membunuh yang dingin terpancar di kedalaman matanya. Ekspresinya berubah saat melihat ini, dan dia buru-buru berbalik untuk mundur. Akan tetapi, saat dia perlahan menutup matanya lagi, dia tiba-tiba berbalik dan menyerang dengan ki pedang penghancur. Bab 260. Kekuatan Karma. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Mudah-mudahan, dia tidak dapat bereaksi tepat waktu terhadap serangan mendadak ini. Mata Sangguan Waner langsung terbuka, dan tatapan membunuh terpancar di kedalaman matanya. Dia tidak menyangka ada seseorang yang mencoba membunuhnya hanya beberapa hari setelah dia tiba di alam mistik. Bus! Sosoknya berkelebat dan tiba-tiba muncul di langit sambil mengayunkan pedang panjangnya. Seberkas cahaya ilahi yang menyilaukan tiba-tiba meletus, menyebabkan seluruh dunia kehilangan warnanya. Ekspresinya berubah drastis saat melihat ini. Niat pedang tingkat 7. Persetan. Terlebih lagi, kekuatan wanita ini tampaknya jauh melebihi Ye Xuan. Aku tamat. Sudah 8 kali ia mengalami nasib sial karena bertemu monster seperti Ye Xuan. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan monster lain yang lebih mengerikan hanya dengan merasuki tubuh. Bagaimana ini bisa masuk akal? Bus! Dia dengan tegas menyerahkan kendali atas tubuhnya dan mencoba melarikan diri secara diam-diam dengan jiwanya. Namun, begitu jiwanya meninggalkan tubuhnya, tiba-tiba sebuah tangan emas raksasa mencengkeramnya, lalu dengan paksa memasukkannya kembali ke dalam tubuhnya. Kemudian, ki pedang yang menyilaukan itu menghancurkan seluruh tubuh dan jiwanya. Kenapa mereka semua begitu aneh? Ye Xuan, aku sangat membencimu. Dia mengeluarkan raungan yang sangat marah sebelum meninggal. Kamu Xuan. Mendengar ini, Sangguan Waner mengerutkan kening. Dia jelas-jelas adalah orang yang membunuhnya, jadi mengapa orang ini meneriakkan nama orang lain sebelum dia meninggal? Namun, Sangguan Waner tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia terus memahami niat petir surgawi. Di alam mistik, tentu saja ada banyak ahli lain yang juga mencoba memahami niat petir surgawi. Mereka semua dikejutkan oleh energi pedang mengerikan yang dilepaskan Sangguan Waner. Mereka begitu takut sehingga mereka tidak berani melanjutkan pemahaman sampai mereka benar-benar yakin bahwa Sangguan Waner tidak akan menyerang mereka. Dia sudah meninggal. Siapa yang melakukan ini? Ye Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Ye Xuan dikelilingi oleh lapisan kekuatan misterius. Inilah tujuan karma. Setelah menghabiskan 2 pengalaman pencerahan, yang memakan waktu 5 hari penuh, ditambah dengan pengalaman memahami 2 niat tertinggi sebelumnya, Ye Xuan akhirnya memahami bentuk embrio niat karma. Hal ini telah menguras pundi-pundi Ye Xuan ketika tiba saatnya memperoleh kesempatan mengalami pencerahan.
Alasan mengapa Yesuan begitu ingin memahami maksud karma sederhana saja. Tertekan oleh bahaya yang ditimbulkan tubuh utama Qian Daoliu, dia ingin menggunakan niat karma untuk menghindari deteksi. Selain bunga paramita, Yesuan juga telah memurnikan benda-benda spiritual lain yang dapat meningkatkan nilai pemahamannya. Awalnya, ia berpikir tidak akan terlalu sulit baginya untuk memahami maksud karma mengingat pengalaman masa lalunya. Namun, kebenaran berada di luar imajinasinya. Jika ia tidak memiliki kesempatan untuk mengalami pencerahan dan harta surgawi yang dapat meningkatkan nilai pemahamannya, ia mungkin tidak akan berhasil memahami bentuk embrio niat karma. Itu benar-benar layak menjadi niat tertinggi yang paling misterius. Yesuan menghela nafas. Jalan untuk memahami bentuk lengkap niat karma akan sulit dan panjang. Namun, masih ada beberapa manfaat memahami bentuk embrio niat karma. Sebagai permulaan, ia kini memiliki fondasi untuk digarap. Di masa mendatang, ketika ia memahami niat agung lainnya, pengalamannya dalam memahami bentuk embrio niat karma akan jauh lebih memudahkannya. Meskipun Yesuan tidak dapat menggunakan bentuk embrio niat karma untuk meramal masa depan atau membaca masa lalu, ia samar-samar dapat merasakan status orang-orang yang memiliki ikatan karma dengannya. Begitulah dia mengetahui bahwa pemimpin kuil bulan darah telah meninggal. Namun, ketika ia mencoba menggunakan bentuk embrio niat karma untuk menyelidiki, semuanya tertutup kabut. Yang bisa ia lihat hanyalah garis samar sosok yang indah. Entah bagaimana, Yesuan memiliki firasat yang tidak dapat dijelaskan bahwa dia akan memiliki semacam hubungan dengan sosok cantik itu di masa depan. Hah! Yesuan segera menarik napas dalam-dalam. Masih cukup sulit untuk memata-matai orang lain menggunakan kekuatan karma. Wawasan singkat itu saja sudah hampir menguras habis kekuatan spiritualnya. Yang terpenting adalah dia hanya mengintip sebentar, dan kekuatan dalam tubuhnya tampak telah terkuras. Meskipun ia tidak dapat mengendalikan kekuatan karma dengan sempurna, setidaknya ia dapat merasakan garis karma yang ada antara dirinya dan dunia luar melalui kekuatan karma di tubuhnya. Garis karma antara dia, Yue, dan murid-murid lainnya adalah yang terkuat. Adapun para kultivator sekte King Yun lainnya, juga ada garis karma, namun tidak terlalu kentara. Dikabarkan bahwa makhluk yang sangat kuat dapat menggunakan kekuatan karma untuk memutuskan garis karma, menghilangkan karma apapun di antara mereka. Yesuan sama sekali tidak mampu melakukan ini. Bahkan merasakan garis karma pun membutuhkan usaha yang cukup besar. Yesuan menduga bahwa hanya dengan memahami sepenuhnya bentuk lengkap niat karma, dia akan mampu merasakan garis karma secara otomatis. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.